Nah, Dokter Irsyan ini dulu waktu kuliah S1, dia itu jadi tenaga pengajar untuk teman-teman. Dia selalu ngasih tentiran teman-teman, termasuk saya. Iya, Untuk iya, iya, lulus iya. itu harus belajar dulu sama Dokter Irsyan, begitu katanya. Wah, nggak sama aku aja kan. Iya, iya, Salah iya. satunya. Salah satunya, Lalu salah. waktu koas, Dokter Irsyan ini lulusan terbaik, koas terbaik di Wah, angkatan. Nah itu. Aduh, aduh, itu sa salah nama kelihatannya Dokter E, salah bukan nama, harusnya aku. Leonardo Susilo ya harusnya. Harus Leonardo Susilo. Harusnya saya itu, dia ganti ganti namanya. Itu Dok, Gimana, gimana? saya lulus koas aja susah minta ampun. Hmm. Kenapa Dokter Irsyan bisa jadi yang terbaik Dok? Kira-kira apa sih? Kira-kira aja lah, kira-kira lah. Eee, ini, jujur ya, jujur nih, aku Iya. nggak punya tips yang bagus buat teman-teman mungkin yang lagi nonton ini. Ini penonton udah banyak ini Re, yang nonton ini. Penontonnya sekarang Atau ada coba 20-an. Nah, tapi oh, kalau iya, iya. kita kita Nggak apa-apa. siaran ulangnya nanti, wah bisa 200.000. 200.000 Mhm. siap. Iya, iya, iya. Jadi gini, pada prinsipnya gini Dokter, ini, aku sebenarnya nggak pernah target kalau aku harus jadi yang terbaik, intinya gitu. Mungkin setiap orang punya visi, istilahnya aku harus jadi yang terbaik. Wah nih, jujur aku kalau, punya beberapa pengalaman, intinya waktu aku koas tuh aku nggak pernah berharap aku jadi yang terbaik. Intinya aku cuma satu sih, sama kayak dokternya juga, intinya aku yang penting lulus, itu aja. Iya, Karena pada prinsipnya, oke lah kita pinter, kita bisa ini, tapi menurutku yang penting itu adalah ilmu, sosial kita, interaksi sosial kita sama sesama. Jadi mantap. misalkan kita selama kita DM, tahulah DM ya. Kalau Iya, semakin kita ini individualis ya kan, iya, kita nggak punya, teman ya waktu kita mau ujian gitu ya, ada kita butuh bantu teman, siapa yang mau bantu kita kalau kita ini betul. terlalu individualis? Setuju, setuju, setuju banget, ya Kalau kita ampun. terlalu contoh nih aja, gampang gini, kita lagi diajar sama dosen-dosen gitu kan, terus kita sok pinter, "Iya saya tahu nih, saya tahu." Wah, kita Iya, ngomong terus. Eh, iya. kita dibenci itu, Rey. Kita dibenci itu, Rey. Jadi Betul banget. jadi jujur kalau saya itu lebih tipe orang yang ya mengalir kayak air gitu sebenarnya. Jadi Oke. teman-teman kemana saya ikut kemana. Walaupun kita harus tahu batasannya, yang jelek ya jangan kita ikuti. Ya Iya, pada dasarnya betul ya betul betul. namanya namanya kita pokoknya jangan yang terlalu lah, segala yang Oh, berlebihan itu enggak baik, terlalu nakal betul juga enggak baik, terlalu betul. sok Terlalu pinter sopan juga enggak juga nggak baik. baik, Jadi iya, iya, iya biasa aja, biasa. betul, Jadi, setuju. saya rasa, nggak ada trik khusus sih. Ya itu namanya Iya, menurut saya itu ya kebetulan ya. iya, Itu nggak ada yang bilang-bilang, "Kenapa kok bisa jadi nomor satu?" Nggak ada resepnya apa-apa, yang resepnya iya, ya itu semua karena teman-teman. Karena kalau nggak ada teman-teman waktu kemarin DM, saya juga nggak lulus itu iya, Dokter. setuju 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 setuju. Wah, Nah, itu juga dibawa ke pekerjaan kita. Kalau kita kerja di UGD itu, kita nggak sendiri kan. betul. Ada perawat, dari petugas administrasi, petugas oksigen, semuanya kerja bareng kita. Nah, Ya. justru ya, waktu kita koas, waktu kita magang, DM itu, waktu dokter muda, malah yang diajarkan bukan ilmu, Dok, Uh, tapi cara untuk menjadi dokter yang baik. Itu yang saya ambil, Dok. Karena ya. ilmunya itu saya jarang lulus. Tapi tapi betul Dokter, Iya, ya ini kita bicara pengalaman ya, experience. iya, Sebenarnya kalau kita bilang ilmu secara teoritis, itu nggak ada yang namanya kedokteran tuh secara teoritis textbook-al itu nggak ada. iya, Jadi istilahnya kita kadang itu bermain dengan namanya kan pernah dikasih tahu, dokter itu adalah, seni ya. Jadi iya, istilahnya satu pasien dengan satu pasien lain, itu kadang iya, kita nggak bisa cocok persis plek dengan buku ini seperti ini, enggak. betul, Jadi menurut betul. saya, kenapa banyak itu tuh dokter yang bilang tadi, kita ilmu menjadi sebagai seorang dokter yang baik itu gimana, per pasien aja nih, pasien. Kalau kita Iya, ketemu pasien, pasien kalau kita ngomong, "Iya, ini sakitnya tuh ini," kita terlalu iya, kayak mau jelasin dengan bahasa kedokteran, pasien malah nggak suka, dia bingung, "Kamu ngomong apa sih?" Dia nggak tahu. iya, iya, Kalau mungkin kita bisa membawa bikin dia rasa nyaman, kita perkenalan dulu yang baik, kita tahu nih dokter siapa, sekarang kondisinya apa, pasien mungkin lebih menurut saya dari pengalaman saya kok beberapa saya tangani pasien tuh dia lebih nyaman, dia lebih tahu, oh ya. Tapi kalau kita mulai pembicaraan dengan sesuatu yang berbau ilmiah, terlalu langsung teoritis, mereka percuma apalagi ya? mungkin ya percuma, bukan Mmm, mereka punya cara,
orang awam itu kan pasti mereka butuh waktu untuk penyesuaian tahu apa yang kita omong. Nah, itu kita harus Oke. pintar cara ngomong. Tuh, Itu cara prinsipnya. omong juga yang mengantar kita berdua ada di live ini, Pak Betul. Dok. Karena, eee, saya cari di YouTube, cari di Facebook, ada nggak sih yang dokternya yang nge-live, yang ngebuat podcast? Kalau video YouTube banyak, Dokter Irsyan dong, punya YouTube juga dong. Oh, Nama iya. channel-nya apa dong? Apa nama Iya, channel-nya ya. biar teman-teman Ini numpang? sekalian promosi ya, Dokter, ya? Iya. Mhm, Oke, oke. Channel YouTube saya ada di Dokter Irsyan Baginda. Dulu namanya iya. channel Sobat Sehat, tapi karena ada satu channel yang ikut nama kayak saya, jadi saya bikin supaya namanya itu lain. Jadi jangan supaya salah subscribe. Jadi nama Mhm. channelnya Dokter Irsyan Baginda, Dokter gitu. Irsyan Baginda. Boleh Ya, diintip videonya. boleh diintip. Jangan lupa juga teman-teman juga, saya juga ada YouTube, Pak. Nah, itu. Tolong Iya. dokternya dikasih tahu, Dok. Siapa tahu ini yang nonton nih bikin tahu. Channel saya Dokter Renald Susilo. Nah, Oke. tapi tapi ya itu nggak rutin sih, kapan saya ada waktu saya buat, kapan ini. Pokoknya Kenapa kita nggak bisa bikin YouTube yang namanya itu kelihatannya unik gitu, Dokter? Kenapa namanya itu selalu nama kita, Dokter Irsyan Baginda, Dokter Renat Susilo? iya, Bikin yang sesuatu yang artinya yang unik ya? seharusnya. Tapi kalau kita mau brandingkan diri sebagai dokter tuh lebih laku daripada kita buat sobat sehat semangat. Nah, itu seperti yayasan apa gitu yang mengundang dokter. Tapi kalau kita brandingnya dokter mungkin bisa lebih baik. Bisa Iya. saja. Nah, Oke, oke, betul, betul. nah, Setuju saya. kalau kalau dibawa dari pengalaman koas dengan pengalaman kerja sekarang, kira-kira ada gak sisa-sisa ilmu itu yang dokter ingat banget? Khususnya ilmu yang terkait dengan sosial tadi waktu di UGD. Oke. Mungkin dokter Irsan bisa cerita mungkin dengan contoh beberapa kasus pasien mungkin? Sebenarnya kalau saya bilang ya, mungkin bukan di koas ya, Dokter, ya, tapi lebih ke kita pernah dulu waktu kita zaman preklinik kita ada namanya DDM, diskusi DDM? dilema moral. Ya, Mmm. oke. Jujur di kasus-kasus di rumah sakit yang terutama saya tangani ini, banyak sekali kasus dilema-dilema moral yang memang kita harus hadapi. Itu hampir mungkin pasti 1 bulan itu pasti ada 2 atau 3 kasus. Saya mungkin kasih satu contoh simpel. Jadi misalkan ada satu pasien, mmm, intinya gini, kita tahu bahwa situasi di rumah sakit apalagi saat-saat seperti ini, kita kekurangan tenaga, Dokter. Jadi, pelayanan semua serba terbatas. Jadi kalau misalkan ada pasien yang pertama kali datang, itu kita betul-betul harus melakukan yang namanya screening. Ini kira-kira dia betul-betul memerlukan perawatan di rumah sakit atau enggak. Karena nggak mungkin kalau semua pasien yang ternyata kondisinya enggak apa-apa, terus kita mau masukkan, itu kasihan buat pasien-pasien yang ternyata butuh. Nah, makanya kenapa kita menciptakan namanya sistem screening. Nah, sistem screening ini pada dasarnya bagus, dia untuk men-screening pasien-pasien yang membutuhkan. Tapi terkadang, contoh, ada 2 pasien, dua-duanya ini sama-sama menggunakan istilahnya kalau masker di ruangan itu Jackson Risk itu masker tertinggi yang bisa dipasang di ruangan. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Jackson Risk bisa di-search di Google apa itu masker Jackson Risk. Itu menggunakan fraksi oksigen hampir 100%. Dengan pasien-pasien dengan Jackson Risk, kemudian kita periksa analisis gas darahnya, ternyata dia ada indikasi ke arah gagal nafas. 2 pasien ini sama-sama masuk indikasi ke ruangan ICU COVID, yang perlu nantinya menggunakan ventilator. Nah, gimana kita caranya bisa menentukan pasien mana nih yang akan kita masukkan? Gitu. Jadi kadang dilema moral itu akan main di situ. Walaupun secara prakteknya itu pendapat tidak hanya berdasarkan dari dokter yang memeriksa, tapi juga ada pendapat-pendapat dari manajer on duty yang akan mempertimbangkan segala situasi, segala kondisi akan diperhitungkan. Mulai dari usia, kemudian mulai dari tingkat kemungkinan chance prognosisnya itu pasti kita pertimbangkan. Nah, ternyata kita sudah bilang ke keluarga, ini kemungkinan ada gini. Ternyata pada suatu ketika pasien itu nggak masuk nih, ternyata yang masuk pasien yang lain. Nah, itu gimana teknik kita cara kita jelaskan ke keluarga. Kalau istilahnya ya semua itu kita selalu bilang, ya ini kita pertimbangkan berdasarkan segala situasi dan kita selalu bikin waiting list. Ya jadi kita nggak bisa, mmm,
masukin dua-duanya, kita pasti tetap harus ambil satu keputusan yang sulit, di mana keputusan yang sulit itu pasti berdampak berat bagi keluarga yang mungkin nggak terpilih itu tadi. Dan Nah, itu dampaknya besar sekali kalau misalnya betul, Jackson Reese itu. Kalau betul, si gambaran untuk yang pasien yang membutuhkan fraksi oksigen sampai 100% itu berarti dia sudah masuk gagal nafas. Dan betul, pemberian dengan oksigen dengan Jackson Reese itu memberikan oksigen yang sangat tinggi dosisnya untuk mempertahankan pengembangan paru dan kebutuhan oksigen otak. Kalau misalnya itu tidak diberikan, maka kematian akan cepat. Lalu observasinya di ICU. Nah, kalau ada dua seperti itu, maka bukan medik lagi yang dipertimbangkan, Dok ya. Itu banyak betul. sosialnya, banyak manajemennya, itu yang banyak dipertimbangkan. Nah, kalau di situasi COVID di Dokter Irsan seperti apa? Karena minggu lalu kita dengan teman-teman sudah live dengan Dokter Ferry. Dia di salah satu RSUD. Ya, Karena RSUD maka itu pasiennya itu jumlahnya luar biasa. Kalau ya, misalnya rumah sakit Dokter Irsan kan bukan RSUD. ya, Itu kan swasta ya. ya. Kira-kira bagaimana gambaran UGD-nya, Dok, selama 1 tahun terakhir inilah? Oke. Kalau, dari perkembangan IGD, sebenarnya gini, sebenarnya untuk ini sebagai data aja ya, saya sebenarnya bukan dokter tetap yang selalu ada di UGD, Dokter I. Jadi saya itu sebenarnya statusnya dokter ruangan yang ada di rumah sakit. Tapi memang beberapa kali saya diminta perbantuan ke IGD, jadi mungkin pasti sesekali pasti saya lihat kondisi di UGD. Mungkin perbedaannya adalah gini, rumah sakit saya dalam 1 tahun terakhir ini memang baru terlihat sangat-sangat sekali peningkatan pasien masuk, terutama pasien COVID itu baru kurang lebih hampir, 1 bulan, 2 bulan kebelakangan ini. Jadi 1 sampai 2 bulan kebelakang ini, itu betul-betul di mana jumlah pasien meningkat drastis sampai, di akhir-akhir bulan kemarin kita buat suatu tenda darurat untuk menambah, kapasitas jumlah UGD yang bisa. Jadi pasien itu namanya ruangan kita nggak bisa tambah kapasitas ruangan, karena ruangan Ya. kami sudah maksimal. Tapi yang bisa kita tambah adalah kami bisa melakukan rawat inap pasien-pasien yang ada di UGD, yang memerlukan dia sebelum naik ke ruangan rawat inap, dia akan dirawat di ruangan UGD. Oke. Ya, jadi Berarti semua perawatan tendanya itu di sebelah mana? Di halaman apa? enggak, jadi, nggak sampai di halaman Dokter ya. Jadi kebetulan karena di IGD luar kami ada beberapa space kosong, jadi Hmm, kita bisa manfaatkan buat dipasang tenda-tenda kecil di situ, di mana di situ nanti ditempatkan berangkar-berangkar tempat tidur untuk melakukan perawatan selayaknya rawat inap. Walaupun dengan segala kapasitas yang ya terbatas, tapi so far kita masih bisa bantu untuk nambah kapasitas pasien-pasien yang perlu rawat inap tapi nggak dapat ruangan, sementara kita rawat di ruangan oke. IGD. Jadi seperti rawat inap sementara sebelum Ya, mendapatkan rawat inap definitif di betul, ruangannya. Nah, betul. lalu bagaimana dengan gambaran pasien COVID di ruangan yang dokter jaga? Atau dokter jaga di ruangan apa sih? Oke, kalau saya kebetulan jaga hampir di semua ruangan, Dokter. Hampir Termasuk semua. ICU, ICU Hmm, COVID, ruangan isolasi biasa, non isolasi, kita semua masuk ke situ. oke. Kalau Oke, jumlah pasien COVID katanya meningkat sejak akhir Mei, awal Juni sampai sekarang terus meningkat. Kira-kira ya. bagaimana gambarannya di rumah sakit dokter? Jelas. Jadi kalau kita bikin presentase ya, mungkin waktu sebelum 2 bulan yang belakangan ini, itu mungkin presentasenya COVID itu sempat kan, dia fase-fase dia agak turun grafiknya. Di saat Dia fase itu naik turun kan? ya, Iya, sempet dia ada fase dia agak turun sebelum sebelum 2 bulan yang terakhir yang ngeri ini. Dia sempat iya. agak turun grafiknya, di mana waktu itu, persentase pasien non COVID itu bisa mungkin 60%, 40% sisanya COVID. Tapi kalau sekarang saya bisa bilang bahwa hampir 80% lebih yang masuk ke tempat kami itu adalah pasien COVID, sedangkan pasien non COVID itu hanya tersisa 20%. Jadi itu 80%. ya, jadi itu bisa Gila. dibayangkan bahwa peningkatannya yang kali ini, itu benar-benar melebihi, eee ya, pengalaman mungkin di tahun lalu ya. Di tahun lalu itu Mhm. waktu yang tertinggi itu di akhir-akhir tahun tuh, Iya, Sebelum November, itu tertinggi kemarin kalau saya iya, lihat ya, di rumah sakit saya. iya. Tapi, La eee, kemudian lebih tinggi lagi, ya di saat ini, fase 2 bulan terakhir ini benar-benar fase-fase di mana ya makanya sampai Indonesia dijuluki hotspot terbaru, ya kan, hotspot COVID terbaru, ya karena memang betul situasinya di rumah sakit ini benar-benar kita kalau bisa bilang ngeri, kewalahan kewalahan. kewalahan, Ngeri ya, ngeri. ngeri ya. Mhm. Oke, terus mau tanya dari 80% itu kalau kita bagi gejala sedang berat itu berapa-berapa, Dok? Oke.
Kalau saya lihat, persentasenya, ini dari 80% kita lihat itu mungkin hampir sekitar, 60% tuh masuk gejala berat sedang, sedang berat. Hanya 40% masuk gejala ringan. Karena pada dasarnya dokter I, pasien-pasien dengan gejala ringan itu jarang kita masukkan. Yang kita Hmm, masukkan adalah pasien-pasien yang dengan gejala sedang. Bahkan mungkin saya bisa hmm, bilang, kalau kita bagi lagi ya, dari 80% itu mungkin gejala sedang berat, sisanya 20% gejala ringan. Tapi kalau kita bagi lagi, mungkin yang gejala sedang itu yang lebih banyak memang. Gejala hmm. berat itu hampir 40%, 60%-nya gejala sedang. Kalau kita pecah antara gejala berat, sedang sama berat. Jadi Oke, kalau saya nih di ruangan, biasa kita ngelihat laporan ruangan itu, biasa kita cuma lihat pasien menggunakan nasal, menggunakan spontan, nafas spontan. Ini betul, enggak. betul. Banyaknya menggunakan Semuanya, minimal rata-rata NRM, non-rebreathing mask aduh, tuh rata-rata. ya. Yang Jackson Rhys tuh bisa dihitung jari tuh, bisa ada 5 atau 6 gitu. Nah, oh sebelum sebelum itu dok, saya kasih gambaran dulu. Kalau pasien rawat inap, biasanya ini bukan bukan situasi COVID ya. Pasien yang dengan gangguan nafas, biasanya kita berikan oksigen seperti selang yang masuk dalam lubang hidung itu. Itu Ya, seperti banyak di sinetron-sinetron itu. Nah, ya, itu pemberian oksigen yang paling rendah. Jadi dosisnya itu bisa 2 sampai 4 liter per menit oksigennya. ya, 4 liter per menit. Lalu ada yang masker, itu 5 sampai 10 ya, liter per menit oksigennya. Kalau Jackson Rhys itu bisa sampai dosisnya berapapun, yang penting bisa masuk dulu dengan saturasi oksigennya maksimal sampai 100%. Nah, ya, kalau semuanya memakai Jackson Rhys dan masker itu berarti gejalanya sudah luar biasa. betul. Karena biasanya tanpa oksigen atau dengan oksigen dosis rendah sudah mencukupi untuk rawat inap. Lalu, Dok, yang penting juga, Dok, angka kematian, Dok, yang datang ke rumah sakit dokter itu seberapa banyak sih? Anggaplah 100 orang dengan gejala sedang berat. Kira-kira berapa persen sih yang meninggal? Oke. Ini Kalau saya Dok, kasih Dok, sebentar dulu, Dok. Kalau iya, misalnya ini berhubungan dengan nama rumah sakit, tidak perlu disebutkan angkanya. iya, Digambarkan saja. iya. Sebenarnya gini dokter ya, saya mungkin kalau secara buka data ya, saya mungkin nggak tahu, mungkin, bukan nggak tahu ya, mungkin ya betul dokter yang tadi bilang, ini karena berkaitan dengan nama rumah sakit. Jadi kalau saya bilang istilahnya, angka kematian itu istilahnya gini, yang saya bisa bilang adalah hampir setiap hari itu angka itu bervariatif. Jadi, pada satu hari itu nggak ada sama sekali ada. Satu hari, 2 hari, bahkan 3 hari kita bertahan tanpa ada angka kematian. Tapi ya balik lagi, di suatu ketika angka kematian ini bisa naik dalam satu hari, bisa yang awalnya nggak ada, bisa tiba-tiba ada dan mungkin lebih dari satu, gitu ya saya bisa bilang ya. Jadi, kondisi Covid sekarang ini selain memang angkanya naik, angka kematiannya pun saya rasa di rumah sakit lain pun pasti naik, intinya gitu. Memang Saya kalau nggak kita sebut lihat, angka pasti, tapi pasti iya. naik. Hmm, Kalau data rata-rata seluruh Indonesia itu gila sih. Itu sampai iya, belasan ribu loh ini iya, meninggalnya. iya. Yang Itu lucunya, cuma yang meninggal di rumah sakit, Dokter. Yang ya, terbaru sekarang yang dipermasalahkan adalah banyak pasien-pasien yang meninggal di rumah saat isoman. saat isoman. Nah itu. Yoi. Itulah, makanya data-data ini juga, aduh, ini kayak hanya secuil dari fenomena yang besar ini. Ya, Nah, betul. kita kira-kira 3 bulan lalu ngetawain India. Ya, India karena pemakaman massal gila-gilaan di India itu horor banget. Tiba-tiba 1 bulan berikutnya, fenomena yang sama ada di kita. Foto-foto yang kita anggap India itu sangat menyeramkan, di kita juga terjadi. Itulah yang agak miris saya. Dok, sebelum kita lanjut, Dok, untuk teman-teman selamat bergabung. Terima kasih. Kalau misalnya ingin bertanya, langsung bertanya. Atau bisa teman-teman yang ada di grup sehat, boleh langsung bertanya lewat grup WA. Oh ya, Dok, jadi saya ada buat grup WA juga untuk oh ya, diskusi dengan teman-teman. ya, Kalau misalnya butuh konsultasi atau apa, kita ada grup WA-nya untuk bergabung, bisa ngobrol di sana. Nah, itu oke. teman-teman itu sudah ada sekitar 100-an orang yang saya gabungkan. Tapi itu kita ngobrol santai juga seperti ini tentang penyakit-penyakitnya.
Oke, teman-teman yang masih bergabung, boleh di-share ke teman-teman lain, boleh juga langsung bertanya di kolom komentar. Ya, Ini Dok, gimana? lalu dokter juga ikut vaksinasi, tim vaksin? Oh iya, ya di rumah sakit Kalau kami juga aktif vaksin juga ada. menyediakan ya. Ya, Lalu kira-kira Dok, secara umum aja dulu Dok, siapa sih yang boleh divaksin dan siapa yang tidak boleh Dok? hmm. Pada prinsipnya pasien-pasien yang divaksin itu, kalau kita lihat kan ada pasien-pasien range usianya itu ya. Mhm. Jadi, kalau misalkan usia yang lansia itu kan kemarin dulu di atas 60 tahun lansia masuk, kemudian yang, range usia muda kemarin terakhir udah masuk, itu udah masuk. Terakhir range yang usia remaja, ya kan, itu udah Oke, mulai masuk. sudah Nah, mulai. untuk range usianya berapa itu nanti bisa dilihat di Google ya, range usia yang terakhir tuh remaja itu boleh mulai divaksinasi dan di beberapa tempat tuh sudah mulai dilakukan, walaupun belum semua tempat. Kemudian, terkait vaksinasi juga, eee, vaksinasi ini intinya boleh dilakukan pada pasien-pasien yang post Covid, tapi dengan kriteria tertentu. Contoh, dia sudah terkena Covid lebih dari 3 bulan, ya kan. Kemudian, eee, pada saat dia sudah selesai post Covid nih, udah lebih 3 bulan, dilihat kondisinya dulu, ada komorbid komorbid tertentu nggak? Contoh, waktu ditensi ternyata tensinya 200 lebih. Nah, kita tensi ulang lagi nih, ulang 10 menit, 15 menit, tensi ulang lagi, masih 200 lebih. Nah, kondisi-kondisi itu yang membuat, kadang beberapa kriteria untuk divaksin itu awalnya jadi divaksin, jadi nggak jadi divaksin. Nah, Oke. jadi A harap diperhatikan buat teman-teman, sebelum vaksin saya rasa mungkin dilihat dulu kriteria-kriteria misalkan sebelum vaksin apa yang, dipersiapkan. Contoh, kalau sebelum vaksin harus bawa apa aja nih, KTP atau apa itu dipersiapkan, jangan lupa. Kadang syarat-syarat administratif ini pun lupa. Takutnya mhm, gitu. Kedua, eee, cek juga nih kayak misalkan ada kalau aku mau divaksin, contoh mau divaksin dengan salah satu vaksin yang terakhir kan ada nama AstraZeneca. iya, Itu golongan AstraZeneca, pada beberapa pasien dengan komorbid memiliki riwayat penggunaan, obat-obat antikoagulan atau obat-obat anti pembekuan darah, itu dia harus memiliki surat, keterangan dari dokter yang merawat, apakah ini boleh divaksin, gitu. Karena pada oke. beberapa kasus itu, bisa menyebabkan interaksi antara, gangguan pembekuan darah itu, dengan, vaksin yang kita berikan. Jadi tapi kalau Sinovac saya rasa nggak ada. Jadi kalau menurut saya vaksin, saya setuju, semua harus dilakukan vaksin. Karena menurut saya vaksin ini sangat-sangat, efektif dan sangat-sangat membantu. Bukan berarti kita bilang, "Dok, teman saya sudah divaksin 2 kali, tapi kok masih kena?" Masalahnya vaksin kita ini tidak untuk mencegah kalau kita sudah vaksin kita nggak bisa kena Covid. Tapi harapan kita setelah kita divaksin, gejala yang kita dapat itu mungkin nggak selebih berat dari, yang orang mungkin belum dapat vaksin, gitu. Betul. Itu harapan kita. Jadi menurut saya dengan vaksinasi ini pasti sangat-sangat membantu, banyak pasien saya yang vaksin 2 kali itu rata-rata kalau kena Covid itu rata-rata OTG, gejala ringan. Jadi menurut saya benar-benar sangat-sangat membantu. Dan jangan lupa Ah, kriteria vaksin itu yang diperhatikan. iya. Berarti yang diperhatikan AstraZeneca itu, yang ada kondisi khusus yang harus diperhatikan. Ya, Kalau yang ya, lain itu ya. nggak ada? Nggak ada. Kalau Sinovac Iya. setahu saya terakhir itu nggak ada, cuma beberapa kayak misalkan, selama penyakit apapun, eee, dapat dengan vaksin Sinovac, selama dia terkontrol, kayak contoh gula darah terkontrol, kemudian tensi terkontrol, penyakit apapun yang terkontrol, itu oke. Ya, Boleh jadi semua? boleh semua. Pokoknya, ya itu tadi, cuma vaksin yang AstraZeneca yang terakhir saya lihat itu untuk, pasien-pasien dengan gangguan pembekuan darah, cenderung yang lebih sering gampang beku ya, dalam arti dia perlu minum pengencer darah, itu yang kita perlu, ada perhatian di situ. Iya. Ini kalau kita mau vaksinasi, imunisasi ini, saya sering ibaratkan dengan helm, Dok. Kalau misalnya kita pakai helm naik motor, helm tidak akan mencegah kita akan tidak kecelakaan. Betul, Kecelakaan akan tetap terjadi. Cuman efek dari kecelakaan itu tidak membuat kepala bocor, betul. hanya lecet-lecet doang. Begitu juga Iya, dengan vaksinasi. Apapun vaksinasi kita, kena COVID bisa, tetapi gejalanya tidak sampai berat atau tidak sampai mengancam nyawa. iya. Lalu Dok, ini muncul juga isu-isu pemilihan vaksin. Saya lebih suka vaksin A daripada vaksin B. Kalau Mhm. menurut dokter atau dari literatur yang dokter baca, apakah ada vaksin A lebih dari vaksin B atau vaksin B lebih jelek daripada vaksin A? Ada nggak Dok? Oke. Jadi, kebetulan saya juga ikut pelatihan tentang vaksinasi, Dokter, ya, karena Nah kami ini, sebelum
boleh ikut Bener. tentang vaksinasi, kami ikut pelatihan tentang vaksinasi. Oke. Intinya gini, memang sempat beredar kan waktu itu share-share-an, di grup gitu kan, ada gambar literatur juga, menyatakan, "Oh, vaksin A ini secara efikasi atau secara efektivitas tuh lebih tinggi dibanding vaksin B," gitu kan. Tetapi pada dasarnya gini, sebenarnya dari pelatihan vaksin yang saya ikuti adalah, kita itu nggak cuma memperhitungkan tentang seberapa efektif, Ya, vaksin itu ya. mungkin nomor kedua, tapi yang pertama adalah seberapa safety vaksin itu kita berikan. Karena sama aja bohong kalau misalkan kita berikan, "Ini sangat efektif nih," tapi saat kita berikan itu ada chance kejadian misalkan kejadian yang tidak diharapkan, KTD, kita injeksi kemudian ada pasiennya terjadi sesuatu, mungkin jadi hingga fatal, itu yang nggak mau kita, sampai terjadi. Jadi dari pelatihan saya vaksin kemarin itu, kenapa kok pemerintah memilih, Sinovac salah satunya kemarin yang pertama keluar, karena adalah, dia ini memiliki safety yang cukup baik, gitu. Jadi diberikan pada range usia tertentu itu memiliki toleransi, hampir minimal lah untuk gejala-gejala setelah pos vaksin itu paling minimal ada gejala, ya demam itu wajar, kadang seringnya malah banyak yang ngantuk, kemudian banyak yang Mhm. ngerasa lapar, banyaknya gejala-gejala seperti itu. Tapi untuk jadi sesuatu yang berbahaya, itu hampir hampir tidak ada gitu kalau yang Sinovac ini. Jadi kenapa kita nggak usah cuma fokus di seberapa efektif vaksin itu, tetapi seberapa amankah vaksin itu diberikan. Jadi, Oke. kenapa pemerintah kemarin, memberikan Sinovac tuh beberapa waktu saya bilang dia pelatihnya bilang gitu, kalau kita tuh juga memperhatikan safety untuk kita berikan ke pasien. Dan gimana contoh kayak misalkan nih, ada vaksin, kita nggak sebut merek, vaksin Z gitu ya, dia memerlukan suhu penyimpanan yang cukup cukup cukup, ekstrim, harus minus sekian derajat. Nah, bayangkan aja Dokter, kita mau melakukan vaksin ini kan kita hampir harus menyebar ke segala pelosok-pelosok daerah, ke desa-desa Betul. kecil. Gimana caranya kita transport ini vaksin dengan suhu ekstrim itu, eee, secara aman sampai ke tempat daerah itu dengan supaya vaksin jangan sampai rusak. Nah, kalau kita menggunakan Sinovac ini dia masih tolerable dengan suhu-suhu, apa istilahnya yang kita pakai pendingin biasa itu. Tapi kalau kita pakai vaksin yang dengan efektivitas tinggi, kemudian kita butuh penyimpanannya juga, transportnya juga berat, itu kan secara kita lihat deh, apalagi Indonesia negara kepulauan, kita mau bawa dari satu pulau ke pulau lain, sampai sana vaksinnya sudah rusak, jadi juga nggak ada gunanya. Betul. Jadi kenapa banyak segi yang diperhitungkan bahwa kita nggak boleh cuma ngelihat dari segi mana yang lebih efektif nih, lebih, "Oh, ini A lebih efektif, kenapa nggak pakai A?" Enggak, karena kita harus lihat dari segi geografisnya, segi masyarakat kita itu toleransi yang bagaimana, segi safety-nya. Jadi mungkin efikasi itu nomor sekian, walaupun itu pasti kita, istilahnya kita pertimbangkan juga dari segi efektivitas itu pasti dipertimbangkan, tapi itu bukan yang nomor satu, Iya, gitu. karena memang yang kita buatkan yang first do not do harm. Apa sih? Do no harm. Do no harm, ya ampun. Itu sumpah sumpah dokter itu. Tidak boleh merugikan orang lain. Itu nomor Iya, satu. Bukan nomor untuk satu. menyembuhkan. Betul dok ya? Betul, Kita pokoknya jangan membuat pasien lebih sengsara lagi dengan pemberian tindakan kita. betul. Lalu ada cerita lucu juga dok. Saya ngobrol dengan teman saya di Kalimantan juga, dia tim vaksinasi. Waktu dia terima box vaksin A itu, begitu dia buka pendinginnya, berdebu dalamnya dok. Ada juga yang begitu. Jadi gimana ya? Vaksin ini bukan sekedar beli dari Cina, sedot suntik, sedot enggak gitu. Benar. Sampai di sini juga kita pengelolaannya gimana, seperti apa, pengedarannya, apalagi di tempat saya di NTT juga menjadi nomor antrian terakhir, Dok. Karena kepadatan penduduknya, karena jumlah penduduknya lebih rendah daripada populasi di Jawa, sehingga menjadi prioritas Nomor urutan yang terakhir diberikan vaksin, itu ya? Bener ya? iya, Waduh, karena memang resiko ini kan tergantung kepadatan penduduk kan, ya, tergantung mobilitas dari penduduk juga. ya, Nah, ada juga yang mendengar ini herd immunity, Dok. Nah, ini mhm, banyak sekali juga saya dapat pertanyaan. Herd immunity itu seperti apa cara kita mencapainya dan sebenarnya herd immunity itu melindungi kita seperti apa? Mungkin Dokter Irsan bisa beri gambaran soal herd immunity karena oke, vaksinasi ini. oke. Jadi herd immunity itu adalah istilahnya herd itu adalah suatu, imunitas kelompok ya. Jadi imunitas, dalam, suatu komunitas kelompok.
Jadi itu terbentuk biasanya dikala, badan kita ini memiliki imun, terhadap suatu kayak contohnya sekarang kita tahu ada vaksin apa, virus Covid ini. Jadi yang kita punya kekebalan terhadap Covid, tapi dalam satu kelompok bersamaan. Di saat kita Mmm, bersamaan sama-sama kita memiliki semuanya imunitas terhadap Covid, maka tidak ada lagi jalan masuk untuk Covid untuk masuk, istilahnya seperti itu. Jadi herd immunity itu akan terbentuk di saat suatu grup populasi kelompok itu semuanya sudah memiliki imunitas semua terhadap Covid, pada saat Covid mau masuk itu nggak bisa lagi. Jadi kita semua punya kekebalan kelompok nih sudah. Jadi di saat dia mau masuk ke tempat kita nggak bisa. Itu rantainya dipotong, benar-benar dipotong. Itu yang kita tunggu. Tapi untuk mencapai herd immunity ini memang diperlukan, suatu effort yang besar. Dalam arti angka vaksinasi kita aja masih rendah, gitu yang bermasalahnya. Jadi itu yang jadi PR kita dulu. Nah, saya rasa mungkin dengan teman-teman yang dengar, eee, YouTube apa, live Facebook-nya Dokter Ray ini bisa semakin mungkin teman-teman sejawat juga bisa semakin ngajak saudara-saudaranya yang belum divaksin, "Ayo cepat divaksin." Harapannya kita semua memiliki imunitas terhadap, virus ini, ya kan, di mana nantinya pada saat semua memiliki imunitas secara bersamaan, itu akan, memutus rantai, penyebaran ini, gitu. Saya rasa seperti itu. ya karena saya juga sedih karena nonton bola kemarin Euro itu stadionnya hampir penuh loh, Dok. Ya, Itu berarti kan luar biasa proteksinya itu, antara satu iya. dengan yang lain, bagaimana manajemennya. Lalu tiba-tiba pas semifinal kita PPKM darurat. Berarti kan jomplangnya kan Jomplang lumayan sekali ya, ya, jomplang jomplang sekali. sekali. Nah, makanya itu saya juga punya cita-cita gitu, bagaimana kita menyatukan ini. Tapi memang populasi kita itu 100 kali lipat, 1000 kali lipat dari populasi mereka. Tetapi cita-cita itu bisa diwujudkan, herd immunity itu ada karena ada kemampuan masyarakat untuk Ya, melindungi masyarakat lain. Jadi betul. cita-cita itu bukan muluk-muluk, bukan berarti hanya ada di buku teori, tidak. Tapi itu yang terjadi di masyarakat dan diteorikan dalam buku. Itu bisa kita capai dengan herd immunity dan tidak dengan hoax, vaksin ini lebih baik dari vaksin ini, harus minum ini. Itu kan yang Ya bikin repot terutama juga kita. terutama hoak-hoak ini Dokter Ray, anti vaksin itu kan memang beberapa hari terakhir ini anti vaksin ini yang benar-benar yang kita harus ya gimana ya, itu yang sulit memang. Pas orang-orang dengan pandangan anti vaksin, pasien-pasien dengan konspirasi, teorinya mereka konspirasi, itu yang ya ini yang memang benar-benar sulit sih Dokter Ray. Cuman komunitas anti vaksin itu memang sudah ada dari zaman dulu ya. Dari Yang zaman paling dulu. paling rame itu yang vaksin polio itu. Ya, Ya, vaksin itu. sedikit ceritalah tentang vaksin polio ini. Di Eropa, Eropa Timur dan Eropa Tengah dulu itu wabah polionya sangat tinggi. Karena vitamin D lah, karena kurang matahari lah, karena kurang gizi, banyak lah. Maka terserang polio. Polio itu menyerang saraf di tulang belakang kita. Begitu sarafnya rusak, maka kaki kita akan rusak. Karena tidak ada kabel yang mengasih listrik ke kaki kita. Akhirnya kita bisa lumpuh. Lalu keluarlah vaksin anti polio ini untuk mencegah kelumpuhan dari anak-anak kecil ini. Lalu karena muncul vaksin polio, muncul juga anti vaksin polio. Yang lucunya dok, anak dari pendiri anti vaksin polio terkena polio dan lumpuh. Makanya gerakannya langsung menurun. Itu bisa Iya. bolehlah dicari di Iya. cerita-cerita sejarah. Itu bukan lucu sih ya, tapi ironi sekali, Ironi. ironi sekali. Lalu yang berikut dok, ini kita sudah menjalani vaksin seperti ini, menjalani PPKM, kira-kira berapa lama dok untuk kondisi COVID ini menenang kembali, tidak seperti 2 bulan ini? Lalu kira-kira apa sih yang harus dibuat oleh orang awam untuk memulihkan grafik ini atau meratakan lagi grafik yang sempat meningkat ini dok? Dari pandangan dokter seperti apa? Oke. Kalau ditanya dokter bilang, "Berapa lama lagi, Dok, ya supaya Hmm, kita bisa supaya tenang lagi?" Kita nggak ada yang tahu, Dokter. Ya iya. istilahnya semua ini tergantung dari kondisi masyarakat kita. Hmm, Di saat masyarakat kita, eee, balik lagi semuanya itu dengan prokes prokes and prokes. Jadi gimana gerakan 5M itu menurut saya bener-bener, udahlah itu bener-bener simpel sekali, kita pakai masker, kita upgrade masker kita,
Minimal itu lah, cuci tangan, itu benar-benar satu gerakan simpel yang bisa kita lakukan sendiri. Kan semua itu mungkin, kita nggak boleh ini." Mulailah dengan diri sendiri dulu. Jangan muluk-muluk yang ngurusin orang lain, "Wah, ini Covid gini, kenapa kok Covid naik?" Mulai dari diri sendiri dulu. Betul. Mulai di mana kita Berarti kita membiarkan mulai dari perilaku diri kita sendiri, akan betul, dicontoh orang lain, akan semakin banyak yang ikut. betul. Lalu Karena masalahnya saya percuma kalau kita ngomong, "Ini kenapa kok tinggi, kenapa?" Kita kenapa, lihat dulu di diri kita sendiri gimana, gitu. setuju, setuju. Nah, Ah, kemarin saya mau konsultasi, Dok, sekarang. iya Sebelum ada COVID tahun lalu, saya tuh sering pilek, sering terserang virus lah, virus saluran nafas atas. iya. Sekarang kalau saya terkena virus lagi saluran nafas atas, saya langsung deg-degan. Apakah ini COVID atau virus rhinovirus biasa Rhinovirus atau biasa. Iya influenza, iya iya para-influenza. Nah, iya. kira-kira, Dok, kalau saya terkena flu sekarang ini saya misalnya flu, bersin-bersin, meler, batuk, apa yang saya harus lakukan, Dok? Swab. Jadi Oke, gimana oke, Dokter Ri, ini kita hidup bukan lagi makanya kenapa sekarang ada istilah new normal. oke. Kita bukan lagi di zaman normal seperti kemarin, yang di mana Iya, kita bilang kita lagi flu, ya kan, kita cuma lagi meler dikit, "Wah, udahlah nggak apa-apa ini flu biasa," gitu kan. Masalahnya nggak bisa gitu. Sekarang nih menurut saya, kita ada gejala flu, gejala panas, gejala badan nggak enak, gejala diare pun, atau gejala nggak nafsu makan yang sekarang terbaru ini, nggak bisa nafsu iya, makan, itu aja bener. bisa aja terjadi Covid. Jadi, sekarang apapun penyakitnya, swab dulu. Ada gejala apapun, swab dulu. Kita singkirkan itu Covid or non Covid, itu dulu. Oke, Karena itu berkaitan dengan tata laksana selanjutnya. Di saat kita sudah tahu ini, oke, ini pasien non Covid, oke kita terapi. Sebagai terapi kita cari penyebabnya apa. Di saat kita tahu ini Covid, ya sudah kita langsung tahu ini loh penyebab utamanya, sambil kok ada gejala tambahan kita obati gejalanya. Kalau kita oke, meraba-raba, wah ini flu biasa diobatin flu, enggak sembuh-sembuh. Sedangkan ternyata itu Covid sudah terlanjur merusak paru-paru, baru kadung sesek, baru di-swab datang ke rumah sakit positif, itu udah terlambat. Jadi oke. kenapa saya juga sangat-sangat menyayangkan buat orang-orang mungkin, di luar sana yang masih banyak merasa bahwa, saya ini merasa kalau saya lagi flu, terus kemudian positif itu gara-gara saya flu, jadi saya waktu swab-nya itu lagi flu. Bukan, Iya, jadi iya, swab itu sudah spesifik untuk Covid. iya, Nggak ada cerita di mana kita swab positif itu gara-gara kita di-swab pada saat kita sedang flu. Salah, yaitu gejala di flu, iya, tapi itu gejalanya Covid, bukan gejala flu. betul. Karena gejala Covid itu bisa bermacam-macam. Jadi jangan menurut saya gini ya, saya tuh dapat satu kasus nih Dokter ya. Ada satu keluarga yang satu ini pilek ya, demam, pilek gitu. Udah, swab aja swab, nggak mau swab. "Enggak nih biasa-biasa." Dia udah akhirnya udah dibilangin jangan kontak dulu sama orang rumah, tetep aja, "Enggak, ini biasa biasa." Alasan apa, Dok, nggak mau COVID? Apa Karena mengabaikan? mengabaikan, karena dia berpikir itu, anggapan kayak dulu, "Ah, ini cuma flu biasa kok, Iya, saya biasa, saya kalau" apalagi ditambah kata-kata gini, "Saya kemarin habis makan gorengan nih, jadi tenggorokan saya nggak enak gara-gara gorengan ini," gitu. Padahal, ya oke, aku tahu gorengan bisa bikin tenggorokan nggak enak, tapi nggak ada iya, salahnya loh kamu swab itu, kamu rugi cuma 175.000. Nah nih, iya, kerugian dia nggak cuma sampai anggapnya, "Eman lah untuk swab itu, eman, 175.000." Oke, dia kontak dengan orang rumah, kontak. Nggak taunya satu rumah ini batuk-batuk dan ada satu neneknya akhirnya dia sesak. Neneknya ini akhirnya neneknya dibawa berobat, di-swab ternyata hasilnya positif. Baru satu keluarga dulu kaget, satu keluarga itu di-swab semuanya hasilnya positif. Dan baru ketahuan semuanya ternyata dia ini satu yang nggak mau di-swab awal ini, dia itu adalah pembawa virusnya. pembawa virus. Oke, Nah, jadi di situ dia bakal kerasa awalnya dia mungkin eman uang, atau mungkin dia males, "Ah, nggak usah." Tapi dia merugikan dari satu orang dirinya sendiri yang harus diobatin. Dia harus ngerobatin 5 orang lain yang harus diobatin. 5 orang iya, ini ya, iya kalau semuanya bisa survive dengan kalau misalkan salah satu ada yang memberat sampai, ya mohon maaf, sampai meninggal dunia, itu kan apa nggak jadi beban batin buat dia. betul, Kedua yang betul. kedua, apakah biaya pengobatannya mereka 5 orang ini loh, masing-masing Wih, orang itu ini obat Covid tahu sendiri kan, obat Covid ngeri, ini ngeri sih. ngeri kan obat-obatnya ini. Nah, gimana kita mengobati 5 orang ini daripada banding kamu buang 200.000 untuk swab, minimal swab Heeh, antigen lah. iya. Iya, Lalu ini, Dok, kalau misalnya saya dengan gejala ringan, baru pilek 1 hari nih, hmm, saya inilah pilek biasa, tapi saya swab aja deh.
lalu saya positif. Hmm. Apa yang dilakukan oleh dokter dan apa yang harus saya lakukan, Dok? Oke. Jadi yang pertama, kalau misalkan tahu itu positif, hubungin keluarga yang lain, apalagi yang habis kontak sama dia, itu dulu. Oke. Oke. Dan mereka Jadi juga misalkan harus swab juga? betul, karena tapi Oke. jangan langsung, misalkan baru kemarin kontak, langsung besoknya swab, itu biasa nggak valid. Tunggu dulu 2 sampai 3 hari. 2, 3 hari, sip. Nah, apalagi kalau dia nggak ada gejala, biasa rata-rata habis kontak tuh belum ada gejala, 2 3 hari Mhm. baru swab. Mau swab langsung? Ya boleh, monggo, tapi negatif jangan senang dulu. Nah, Oke. itu. Dia masih sembunyi tuh di dalam bulu Sembunyi, hidung. Masih sembunyi di betul, bulu hidung, belum masih sampai di sembunyi, belum tenggorokan, masuk iya. belum Iya. masuk. Nah, itu Karena aja. yang kita swab kan di Terus belakang ya? di belakang, Mhm. di nasofaring. Iya. Nah, nasofaring kita di Terus? belakang, kalau misalkan, negatif jangan senang, 2 3 hari dulu. 2 3 hari di Iya. swab pasti negatif, jangan senang lagi dulu. I 2 3 hari masih negatif, masih bisa tunggu sampai 7 minggu. Seminggu. Lihat kamu mau lihat 7 minggu kamu masih ada gejala nggak. 7 Sampai minggu, 7 Dok, ya? minggu 7 minggu, sorry, 7 hari maksudnya. 7 hari? 7 hari, 1 minggu, 7 hari. iya. Ya, Mhm. 1 minggu. Jadi setelah 2 3 hari swab, kemudian masih negatif, tunggu 7 hari, masih ada gejala nggak. Karena rata-rata inkubasi itu 7 hari sampai 14 hari, itu bisa muncul. Paling telat bisa Oke. rata-rata pasien saya 7 hari itu setelah kontak dia udah mulai ada gejala. Oke. Dia Yang rata-rata 2 pertama sampai 3 hari. kontak, apa, kontak, Kontak. panggil keluarga yang sudah ada kontak dengan kita. Iya, Yang telepon. kedua apa, Misalkan Dok? contoh, ya habis kontak sama mamanya yang ada di mana, misalnya rumahnya beda rumah, "Ma, aku nih positif, coba deh mami nanti 2 3 hari lagi swab dulu." Itu Oke. jangan lupa itu kabarin. Nah, Wah, langkah kedua, kalau sudah tahu hasilnya positif, dilihat nih, ini gejalanya, kan misalkan belum ada gejala atau gejalanya baru pilek-pilek, udah deh datang aja berobat, nggak ada masalahnya kok, gitu loh. Datang berobat, ke klinik-klinik boleh, misalkan ke klinik nanti diarahkan oleh dokternya, diperiksa dulu dokternya dari paru-paru semua diperiksa, nanti kita kasih obat dulu buat gejalanya, kok gejala ringan mungkin kita kasih obat simptomatik aja, terus kalau misalnya ada gejala masuk gejala sedang, batuk-batuk terus kita tambahkan obat batuk, mungkin kalau beberapa perlu kita tambahkan antivirus, gejala-gejala sedang sampai berat. Nah, itu kita lihat dari kondisi itu. Sambil kalau kita sudah lapor, kita sudah punya satu dokter yang merawat kita pantau nih, selama 1 sampai 2 minggu itu adalah penentuan pasien ini tetap di gejala ringan, atau dari gejala ringan jadi berat, atau jadi gejala ringan, ya tetap ringan, gitu. Jadi selama 1 sampai 2 minggu setelah positif, itu gejala bisa berubah-berubah loh. Awalnya nggak ada iya. gejala, awalnya cuma batuk-batuk, yang jadinya tiba-tiba sesak, itu yang harus dipantau. Nah, itu gunanya kenapa kita harus cepat langsung berobat ke dokter di saat kita tahu pertama kali kita positif. Nah, kalau misalnya positif berarti nanti saya dapat ini, Dok, paketan obat untuk Ya. ada nggak, Dok, kasarannya paket A, pasien positif Covid dengan gejala ringan. Nah, ini plastik buat kamu nih, bawa pulang minum. Ada kayak gitu berarti ya, Dok? Ada obatnya Ya, itu? kalau kalau mungkin saya nggak tahu ya kalau di daerah-daerah bagaimana. Masalah kalau di tempat kami, pokoknya pasien kita berobat sesuai dengan gejala. Contoh kayak misalkan kita nggak bikin paketan, mungkin mungkin di tempat lain supaya Mudah? mempercepat pelayanan, Hmm, mungkin aja ada, mungkin aja, saya nggak bisa ngomong ya, mungkin iya, iya, aja. iya. Tapi di tempat saya, bekerja itu nggak ada yang namanya paket A gejala ringan dapatnya ini aja, Iya. paket B gejalanya ini aja, nggak ada. Nah, Jadi kita selalu sampai kita ada program tuh dokter yang terbaru, itu namanya virtual isoman. Jadi kita berikan paket, konsultasi secara online begini, kita, khusus pasien gejala ringan ya, sampai OTG, gejala ringan lah masih bisa virtual isoman. Kita tanya gejalanya, perkembangan gejala, sampai konsultasi dengan dokter paru pun dengan, eee, ini, dengan virtual. virtual. Kayak kita kirim obat langsung ke rumah, kita pantau terus saturasi sama tem minimal saturasi, kita kasih oksimetri, dia diukur setiap harinya berapa, dia laporan ke kita. Nah, dengan cara begitu, kita bisa meminimalisir tiba-tiba perkembangan penyakit yang awalnya ini cocok untuk dilakukan isoman kan gejala OTG, gejala ringan. Sama tiba-tiba di rumah terjadi perburukan, kita bisa cepat tahu, "Oh, Dok, ini kok saturasi saya trennya kok di bawah 90 ya? Ini sekarang saya napasnya ngos-ngosan." Wah, hati-hati. Itu warning sign di mana dia mungkin perlu datang ke rumah sakit, nggak bisa lagi dilakukan secara mandiri di rumah. Nah, gejala perburukan saat isoman itu, Dok, selain dari pernafasannya, apa tanda lain? Misalnya kalau tiba-tiba saat Mmm, isoman nyeri-nyeri semua, tiba-tiba meningkat itu, apa saja gejala perburukan itu, Dok? yang paling sering pertama memang tadi kan sesak sama batuk. Batuk yang Hmm, terus nggak bisa berhenti, awalnya dari itu. Jadi iya, batuknya semakin hebat, nggak bisa berhenti, sampai akhirnya dia setiap kali batuk sesak. Yang kedua itu biasanya muntah. Pasien-pasien dengan awal gejala dia sudah nggak bisa makan, terus muntah-muntah, mual, ada diare, itu yang mempercepat terjadinya perburukan. Karena setelah dia muntah, nggak ada intake yang makan masuk, akan terjadi dehidrasi di situ.
itu yang akan memperberat kondisi pasien biasanya, dokter ya. Jadi pasien-pasien yang sudah sampai muntah-muntah itu biasanya kondisinya kurang bagus. Oke. Nah, Nah itu jadi kalau untuk kalian masalah gejala lain kayak misalkan kayak linu-linu, kemudian demam, itu saya rasa hampir gejala-gejala ringan sedang pun juga bisa terjadi seperti itu. Tapi belum tentu dengan gejala demam itu sudah pasti perlu ngamar. Takutnya nanti orang salah artikan, "Dok, saya demam nih 38 nih, saya nggak perlu ngamar," gitu. Karena kalau dia cuma gejala demam, tapi secara tanda-tanda vital sign dia masih oke, mulai dari saturasi masih oke, kemudian masih oke, kita kasih obat rutin paracetamol, nanti 2, 3 hari mungkin demam itu akan mulai hilang. Tapi yang kita pantau itu betul-betul dari segi peradangan paru itu, karena dari COVID yang paling ditakutkan adalah terjadi pneumonia, dokter. Di nah saat itu terjadi radang paru, ini yang merusak semuanya sudah. Itu sudah, awal terjadi gejala sesak, awal terjadi perburukan, udah mulainya dari situ. iya, itu kalau karena kerusakan paru itu luar biasa sih, Covid. Hmm. Daya hancur Covid terhadap paru-paru itu luar biasa sih. Hmm. Biasanya kalau yang infeksi yang biasa ya, kalau misalnya kita pneumonia bakterial atau yang didapat dari rumah sakit, walaupun dia bakterinya cukup cukup hebat, tapi dia tidak memberikan gejala secepat ini dan kerusakannya tidak seluruh lapang paru, gak sih dok? Kalau Iya, misalnya pneumonia itu ada kemungkinan hanya ceplok di satu tempat aja, iya, atau pneumonia lobaris, kalau salah lobaris satu lobus saja. satu bagian dari paru saja, Mhm. atau di TBC bisa saja hanya di puncak paru-paru saja. Ya, Nah, memang bisa menjadi seluruh paru, tapi kan butuh waktu ya. Tapi mhm, kalau COVID tiba-tiba datang foto, putih semua kan. mhm. Nah itu Itu daya-daya yang memang hancurnya. daya hancurnya dia memang berat. Ditambah kalau yang kita takutkan itu terjadi yang namanya badai sitokin atau cytokine storm. Hmm, Cytokine storm itu kan yang, jadi momok istilahnya di mana sistem imun kita sendiri yang sebenarnya menghancurkan paru kita. Itu yang ironi juga. Kita nggak tahu di mana COVID ini mungkin memimik situasi, bikin semua sel darah putih kita datang semua nyerang, tapi masa sel darah putih kita ini nggak tahu mana yang diserang. hmm, Karena terlalu cepat respon imun yang dikeluarkan, dia nggak belajar dulu virus mana ini yang harus serang. Nah, itu gunanya vaksin, ya. supaya imun kita kenalan dulu Nah, sama si COVID. nah, Oh, gini toh COVID. Nah, kalau kita nih, belum vaksin, imun kita nggak kenal COVID, bingung nih, mana nih COVID yang baru-baru nih nyerang terus. Ya, jadi betul, efeknya salah satunya jadi badai sitokin, peradangan luas, semua luas. Itu salah satu bisa karena sistem respon imun yang berlebihan. betul. Gitu. Jadi vaksin itu untuk mengenalkan. Kalau Hmm. tidak kenal, maka tidak Sayang. diserang. Tidak diserang virusnya. Akhirnya yang diserang paru-parunya. Biar Iya, paru-paru hancur, virus-virusnya hancur. Nah, iya, cuman sekarang iya sudah itu. kenal gak disayang-sayang dok. Aduh, berat juga. Makanya itu. Nah, itu satu lagi tadi dilema itu tentang rawat inap itu, Dok. Kadang-kadang pasien juga bilang, "Saya harus rawat inap." Tapi kan persepsi pasien untuk rawat inap tidak sama dengan persepsi dokter untuk rawat inap. Bahkan Ya, ada yang menolak untuk rawat inap, ada yang memaksa untuk rawat inap. Nah, ya. ada gak, Dok, pengalaman untuk bertemu pasien seperti itu, Dok? Dan penjelasan apa yang rasional diberikan kepada pasien kalau misalnya begitu, Dok? Karena banyak nih, Hmm. sesak langsung merawat inap, padahal tidak ada indikasi. Tidak sesak, tapi eh, sesak tapi nggak mau rawat inap, dia mau pulang. Nah, Ya. gitu dok. Bagaimana penjelasan rasionalnya itu dok? Jadi biasanya kalau pasien-pasien gini, kita selalu bilang, kita di dalam sistem IGD selalu kita namanya triase. Kita selalu bikinkan sistem screening di depan, pasien yang kira-kira memerlukan kriteria rawat inap dan enggak. Misalkan dia bilang, "Dok, ini tuh gawat, Dok, ini perlu." Padahal secara TTV oke, respiration rate-nya juga oke, frekuensi nafas oke. Ya pasti kita bilang, "Ibu, yang membutuhkan rumah sakit, yang membutuhkan rawat inap itu banyak sekali." Dan kita, saking banyaknya, kita harus benar-benar memilih mana pasien yang perlu, mana pasien yang enggak. Bayangkan misalkan ada pasien yang perlu, tapi ternyata kita isi dengan pasien yang ternyata nggak butuh rawat inap. Apakah ibu nggak kasihan dengan pasien yang seharusnya butuh? Jadi kenapa, mohon maaf, kami harus membuat suatu sistem screening di depan, intinya membuat supaya pasien yang benar-benar memerlukan rawat inap ini yang membutuhkan yang awalnya kita masukkan dulu. Jadi nggak ada istilahnya nama sistem booking, sistem antrian, "Aku udah ngecup dulu nih," nggak ada. Kita Nggak ada. selalu lihat dari sistem namanya screening.
Mau kita mau bilang, "Ini aku nih yang bawa orang ini." Tapi kalau misalkan ternyata, kondisinya masih oke, ya nggak bisa juga gitu. Semua itu pasti Ya, tergantung dari kondisi klinis. Kita bilang, ke contoh nih pasien-pasien yang masih apalagi yang sesek nih sekarang ya, sesek terus dia nggak mau rawat inap, kita bilang juga, "Ibu, ini kondisi perlu rawat inap. Kalau misalkan nanti sewaktu-waktu keluarga berubah pikiran dan ternyata keluarga mau rawat inap dan nggak ada rumah sakit yang mau terima karena penuh, itu resiko yang ada di keluarga. Kita oke, nggak bisa bilang apa-apa." Karena oke, kita sekarang sudah menawarkan, ini sekarang ada tempat, mumpung ada tempat, kenapa nggak dipikirkan ulang dulu di sini? Di saat keluarga memutuskan, "Dok, saya mau pulang, nggak mau rawat inap," untuk keluarga membalikan lagi situasi mau dapat lagi ruangan, itu nggak semudah bisa kita yang jamin pertama tadi. semudah pertama tadi. Karena sudah Iya, ada nih, kayak istilahnya kesempatan emas tuh nggak datang 2 kali, takutnya betul, gitu. betul. Iya kalau dapat, kalau enggak, nah itu, Karena ini sulitnya. juga, yang repot juga, Dok, ini kan ada termasuk informed consent juga, tindakan untuk Ya, rawat inap juga kan harus ya, informed consent. Terkadang, pasien itu terburu-buru untuk menolak atau menerima informasi yang kita berikan tanpa mengerti dahulu betul, apa informasi yang diberikan. Begitu juga dengan dokter. Terkadang langsung melakukan tindakan atau langsung menolak tindakan tanpa menjelaskan dengan baik. betul, Nah, kembali lagi tadi, caranya Dokter Irsyan untuk menjadi koas terbaik itu komunikasi. Itu yang kunci utama dari tindakan untuk menolak, untuk menerima, untuk melakukan tindakan. Komunikasi itu penting. Sebagai dokter harus memberikan yang baik, sebagai pasien harus menerima dengan baik dan jangan takut bertanya. Karena itu betul. untuk kesehatan bersama. Nah, Dok, ini kita sudah 1 jam untuk bahas tentang COVID ini. Saya pengennya setelah ini kita jawab beberapa pertanyaan yang ada masuk di grup WA atau ada yang di komen. Oke, untuk teman-teman yang mau langsung bertanya di Facebook, boleh langsung ketik. Atau kalau misalnya tergabung dalam grup WA Sehat, silakan langsung mengetik di grup WA. Sebelum kita masuk pertanyaan, Dok, minta tipsnya untuk Ya, teman-teman, untuk saudara-saudara kita yang sedang menjalani isolasi mandiri. ya. Apa yang perlu diperhatikan? Apa yang perlu, apa ya, tanda baiknya apa, tanda buruknya apa, apa yang harus dilakukan selama isolasi mandiri? Kira-kira mungkin dokter bisa ngasih. Jadi, tips dari saya, untuk pasien-pasien atau teman-teman yang sekarang masih isoman, yang pertama, jangan stres. Saya percaya bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Nggak tahu kenapa pasien-pasien saya dengan kondisi yang jelek, di saat dia secara positive thinking, itu secara kita nggak bisa ngomong secara miracle, secara mukjizat itu dia membaik. Entah kenapa pikiran ini sangat mempengaruhi. Jadi, pertama, kendalikan jangan sampai kalian stres, karena isoman itu musuhnya adalah bosen, musuhnya adalah sumpek, musuhnya itu adalah pengennya keluar rumah. Itu Betul, dulu, ya. betul, Kalau betul. masalah obat-obatan saya rasa, Dokter nih, semua kalau ada pasien COVID-1 aja di keluarga, di-share tuh, "Wih, minum obat ini, minum obat itu, minum obat ini, minum obat itu." Nah, ini hati-hati. Ini oke, oke ini jadi informasi, tapi masalahnya terlalu too much information, Iya, eee, terus teman-teman nggak bisa filter mana yang harusnya diambil, mana yang harusnya enggak, semua diminum, itu jadi berbahaya. iya, Saya rasa, jangan ada lagi deh, misalkan ada pasien sakit, keluarga nge-share, "Eh, minum ini ya, minum ini ya, minum ini ya." Coba deh tolong, karena setiap pasien itu memiliki kondisi, khusus yang berbeda-beda. Jadi iya, nggak bisa satu obat ini dengan obat pasien lain itu sama, itu nggak bisa. Jadi saya betul. rasa buat pasien-pasien isoman, teman-teman yang lagi isoman, coba deh cross check obat-obat kalian. Ya, Kalian banyak dapat obat-obat kalian itu, apakah betul obat kalian itu betul-betul obat untuk COVID? Karena saya rasa aduh. banyak yang konsumsi obat-obat, bukan untuk COVID sebenarnya gitu, tapi ya tetap karena dari WA grup itu, "Ih, pakai ini bagus, pakai aja ini, kamu cepat sembuh." Itu. Jadi yang kedua Setuju, kamu Dok. harus pinter-pinter jangan jangan gampang-gampang ambil obat-obat dari WA grup, apalagi WA keluarga. Wah, kalau WA keluarga di-share, "Mama suruh minum ini," itu yang itu wah sulit Dokter, itu pasien-pasien saya yang WA HP ini ya, misalkan nih ada yang Ya, nge-chat saya, "Dok, saya sudah minum obat ini." Bahkan sama obat COVID-nya itu lebih banyak obat dari WA grupnya dia, aku sampai bingung. Nggak usahlah ini, nggak usahlah itu, nggak usahlah ini. Saya sampai bingung. Jadi, jangan gampang-gampang termakan, istilahnya ya kita tahu keluarga itu pasti kasih tahu yang terbaik, tapi mhm, juga namanya obat, yang bisa menentukan pasien ini minum obat ini, itu tuh dokter. Jadi iya, jangan
istilahnya kita meniadakan dokter dengan menganggap, "Wah, teman saya dikasih obat ini semuanya sembuh kok." Enggak, karena Iya, satu pasien dengan pasien lain beda. Kemudian yang iya. ketiga, yaitu adalah kenali tanda-tanda perburukan, ya. Ini selalu saya tekankan sama pasien. Minimal kalian punya oximetry dan temperatur di rumah. Oximetry target oksigen itu kalau bisa di atas 94%. Apabila kalian sudah mengalami, eee, oximetry itu ya yang pakai ukur oksigen di jari itu ya, bisa di jari mana aja. Dulu pernah ada yang tanya sama saya, "Dok, boleh nggak di jempol? Boleh nggak di kelingking?" Boleh, boleh, yang penting jangan di hidung, nanti Kalau sesak. jempolmu lebih besar dari oximetry, ya di kelingking. Kalau Ya, jempolmu lebih besar, heeh. dipasin aja, dipasin, yang mana yang enak, yang pas, itu di situ ya. Oke. Itu yang pertama. Jadi punya oximetry, punya temp. Oximetry itu gunanya untuk mengukur kadar saturasi oksigen dan juga gini ya, hati-hati beli oximetry, kemarin saya habis dapat video, nggak tahu itu bener atau enggak, itu yang ngukur oximetry pensil aja dapat 98% itu Aduh, pensil itu, oksigen. pensil Hati-hati. 98. Jadi hati-hati buat teman-teman yang beli oximetry, pastikan oximetry kalian tuh benar-benar asli ya. Dengan Jadi jangan termometer sekalian, oximetry Dok. Ada ya, yang beli termometer. termometer, ditembak ke air mendidih, Dok, 36. Aduh, iya. Jujur nih, jujur. Iya, Saya termasuk golongan mungkin dokter yang dulu zaman koas, mungkin kita belum jarang pakai tem tembak. iya, Aku lebih iya. suka tem ketiak, entah Ketiak. kenapa. Nggak tahu ya. Ya, Iya, buat teman-teman yang isoman, saya rasa mending beli tem ketiak selain harganya lebih murah, itu menurut iya, saya lebih lebih oke loh, lebih akurat kok. Tem iya, iya, ketiak ini kita punya ukuran 36,5 sampai 37,5. Di saat iya, tem kalian lebih dari 37,5, hati-hati siapkan obat panas buat kalian. iya, Dia minimal paracetamol buat yang nggak alergi ya. iya. Dan kedua tadi oximetry target harus di atas 94%. Gimana Dok kalau di bawah 94%? Itu namanya kalian harus siap-siap hati-hati warning sign. Dan yang terpenting gini ya, banyak pasien-pasien saya baca oximetry itu pertama kali, "Dok, 99, 99." Padahal baru ditempel 99 langsung dicabut. Yang pertama Oke, kali keluarin langsung dicabut. iya. Cara pakai oximetry yang betul adalah kalian tunggu dulu 1 menit lah minimal. Tempel dulu 1 menit, kalian lihat angka yang stabil tuh di angka berapa. Misalkan di angkanya di 93 atau 94%, yaitu saturasi kalian. Itu stabilnya. Kalau misalkan kalian tempel awalnya 99, terus tiba-tiba turun, 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 ternyata setelah 1 menit saturasi terbaca cuma 88 sampai 89, yaitu saturasi Nah, kalian. itu dia. Iya, Nah, oke. jadi jangan terburu-buru membaca oximetry, pertama kali ditempel, angka yang pertama kali keluar tuh jangan kalian baca. Kalian harus tunggu 1 menit dulu. Nah, terus tips terakhir dari aku adalah, banyak yang tanya, "COVID itu nggak boleh makan apa?" COVID itu boleh makan semua, selama Iya, kalian, ada diabetes atau apa terkontrol, oh kan makan semualah, nggak ada masalah. Kalian nggak ada pantangan apapun untuk makan untuk COVID. Makan yang enak, makan yang pilihlah menu-menu yang enak supaya kalian cepat sembuh. Karena intinya yaitu imun, 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 imun. Imun dihasilkan betul. dari antibodi kalian, dihasilkan dari makanan kalian yang kita makan, Set sistem kekebalan tubuh kita yang bagus. Itu iya. aja. Imun tuh kayak rumah. Kalau kamu nggak makan batu, nggak makan pasir, nggak makan semen, nggak jadi rumah. Dan Ya, variasi harus banyak. Supaya makan itu membuat hati senang dong. Jadi betul, jangan membatasi juga. Lalu betul. terakhir dok, kalau saya tambah tips terakhir untuk cara bernapas dok. Ada Oke. breathing exercise setiap hari di YouTube itu banyak sekali. Hmm, Ada yang tarik nafas dengan mengangkat tangan supaya paru-paru kita lebih mengembang, supaya kita tidak kaku. Nah, olahraga-olahraga yang tidak membuat kita capek yang kita lakukan. Tapi kalau kita sudah terinfeksi COVID, jangan olahraga yang berat, jangan senam kardio, malah memperburuk keadaan. Yang ringan-ringan saja. Tapi sebelum sakit ya olahraga, Pak. Ngapain lagi kalau di rumah? Begitu. Itu aja mungkin tipsnya. Lalu ini kita ke pertanyaan dulu, Dok ya. hmm. Ini ada pertanyaan terkait dengan COVID juga. Seberapa lama vaksin COVID ini memberikan perlindungan? Wah, ini Ya, ini ini berat ini. pertanyaannya ini dokter ya. Ya, ya, Ngeri ya. ya. Ngeri ya pertanyaannya ya. Gini, gini, gini. Oke, saya jawab ya dokter ya. Iya, Menurut saya gini ya, iya. kita jangan bilang seberapa lama, karena jujur sampai sekarang, kita nggak pernah tahu seberapa lama vaksin ini akan melindungi kita. Tapi Mm-mm, yang menurut saya yang pernah kita cek sendiri adalah, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, ada yang namanya pemeriksaan RBD, Rapid mm-mm. Binding Domain. Itu pemeriksaan untuk mengukur kadar antibodi tubuh kita, terutama diukur setelah kita 1 bulan setelah vaksin kedua. Itu RBD
pada fase-fase optimalnya. Intinya gini, kalian nggak usah perhatiin berapa lama kalian ini vaksinnya kan nggak. Kalian cek aja RBD kalian. Di saat RBD kalian melebihi dari batas minimal, itu berarti sudah efektif. Ada kok teman saya yang sudah 2 kali vaksin, RBD itu masih kecil juga ada. RBD-nya belum efektif juga ada. Jadi nggak bisa ngomong vaksin ini efektif untuk berapa bulan, karena setiap pasien itu, setiap orang itu berbeda-beda. Itulah gunanya kenapa kita harus mengecek namanya antibodi kita. Karena jujur untuk sekarang ini antibodi itu masih bervariasi. Ada orang yang setelah 2 kali divaksin, setelah 1 bulan antibodi bisa lebih naik langsung 250. Biasa rata-rata antibodi lebih dari 250 itu pasien-pasien dengan post Covid rata-rata. Tapi ini enggak, dia dapat benar-benar dari vaksin. Berarti kan efektif sekali gitu loh. Jadi kenapa salah satunya gunanya kita mengecek RBD ini salah satunya untuk tahu antibodi kita ini efektif atau enggak. Terus ada pertanyaan nih nanti. Terus kalau taunya enggak efektif terus gimana, Dok? Vaksin lagi, Dok. Nah, Nah, itu. sampai sekarang teman-teman belum ada guideline untuk pengulangan vaksin kecuali ini. Habis ini ada wacana untuk nakes untuk divaksin yang ketiga Booster menggunakan itu ya? Moderna. Mhm. Nah, itu gunanya untuk meningkatkan antibodi kita supaya lebih tinggi lagi. Terus gimana untuk masyarakat yang antibodinya belum cukup? Seenggaknya gini, kalian jangan merasa kecil hati, "Waduh, berarti saya ini percuma divaksin kemarin, antibodi saya nggak kebentuk." Hei, jangan lupa, kita divaksin salah satu gunanya adalah untuk mengenalkan imun tubuh kita supaya kenalan tadi itu. Iya. Nah, nggak cuma untuk bentuk antibodi supaya lebih tinggi, tapi supaya untuk Oke, kenalan itu tadi. betul. Nah, itu Nah, tadi kalau kenapa kalau kalau kenapa gunanya tadi saya membandingkan ini, Dok, kalau mhm, infeksi apa antibodi, kan ada antibodi yang spesifik, Dok, ada yang bet umum. betul. Spesifik ini hanya bisa membunuh COVID, keluarga Nah, COVID. Tapi mhm, ada juga yang umum. Umum juga ini bisa menyerang COVID juga. betul. Jangan terlalu berat kepada antibodi untuk COVID saja. Betul. Pertahankan juga antibodi untuk yang secara umum ini dengan cara Betul. menguatkan. Keduanya akan bekerja sama. Kalau cuman kita hanya konsentrasi ke vaksin, vaksin itu guys hanya sebagian kecil dari penanganan COVID ini. Pertama, Betul. perilaku, prokes dan lain-lain. Kedua, hidup sehat, gaya hidup sehat. Vaksin mungkin ada di nomor kesekian. Jadi jangan terlalu pikirkan tentang vaksin. Apa yang pemerintah anjurkan kepada kita sudah melewati begitu banyak penelitian. Kita gak usah gaya-gaya lagi lah untuk buka jurnal, buka artikel apa. Aduh, saya saja udah malas. Ikut aja pemerintah. Nanti apa yang disarankan kita ikuti, selesai. Begitu. Mhm, Yang kita konsentrasikan adalah gejala kita dan gaya hidup kita. Itu aja, mhm, bukan betul vaksinnya. betul. Lalu Dok, kalau misal ada yang lagi flu, ini belum tahu COVID atau tidak. Apakah bisa menimbulkan sakit di seluruh badan, Dok? Karena saya sekarang sakit pinggang sekali setelah saya terkena flu dan ini sering berulang juga. Kira-kira ada hubungannya, Dok? Jadi ini pasien ini mengalami gejala flu dan dia saat Flu. flu mengalami namanya sakit pinggang, ya kan? Iya, Tapi dia belum tahu nih COVID atau enggak, belum tahu. belum tahu. Nah, saran saya cari tahu dulu, Iya, cari tahu iya. dulu. Iya benar. Jadi Apa yang kalau kita pinggang lakukan pertama kali kalau sakit? Swab, ah, COVID swab, atau non betul, COVID. Iya. swab dulu. Jadi Hmm, kita pastiin ini bukan COVID atau tadi non COVID. Kalau ini hmm, COVID, teman-teman, di mana-mana gejala virus infection itu bisa menimbulkan namanya mialgia, iya, artralgia. iya. Itu bikin linu-linu badan, semua sakit punggung, semua bisa terjadi. Jadi, kenapa kita mau nyingkirkan dulu, ini COVID atau non-COVID. Hati-hati, karena gejala mungkin bukan COVID pun bisa aja loh linu-linu, tapi seenggaknya singkirkan dulu nih, COVID atau bukan COVID. Kalau misalkan ini COVID, yang kita terapi cuma linu-linunya, kita kasih obat anti sakit, kita kasih Remason, itu percuma, karena COVID-nya ini yang harus kita bunuh, virus COVID-nya ini harus kita terapi. Nah, Oke. jadi buat teman tadi yang bertanya, saran saya swab dulu. Di saat kalian swab ternyata hasil kalian negatif, jangan senang dulu. Karena ada gejala flu ini adalah salah satu gejala COVID. Kalian di rumah pakai masker, kalau mungkin kalian nggak bisa pisah rumah, nggak bisa pisah kamar, kalau bisa tidur mungkin tidur di sendirian, kalian tidur juga pakai masker kalau nggak bisa pisah. Kalian isolasi dulu sampai benar-benar kalian terbukti bukan COVID. Nah, kalian Oke. ulang lagi, swab lagi. 3 sampai 4 hari lagi kalian ulang. Kalau perlu swab setelah 3, 4 hari, kalau kalian bisa mau swab antigen, oke antigen lagi. Kalau enggak PCR.
Kalian 3-4 hari lagi setelah antigen negatif, kalian PCR. Kita lihat dari PCR-nya gimana. Nah, Itu ternyata tadi. PCR-nya negatif. Ya oke, kita masih bisa bilang, oke, kemungkinan bukan COVID. Tapi juga jangan Ya, senang dulu. Kalau kalian masih ya, bergejala, saran saya isolasi mandiri lah. iya, 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 Di iya, saat iya, kalian nggak iya. yakin kalian ini gejala flu, tapi kalian swab-nya negatif. Flu itu kan juga penyakit. Nggak ada salahnya loh kalian dengan gejala flu. Kalian isolasi Betul, mandiri. Kalian betul kan sekali. juga nggak bakal nularin penyakit ke keluarga kalian. Betul. Nah, itu. Karena itu kalau penyakit flu influenza itu kalau kena satu anak kecil, satu rumah ikut kena. Karena Betul. apa? Tidak diisolasi, tidak dipakai masker. Begitu juga Iya. dengan COVID, ya. Tapi itu kembali lagi tadi. Saya senang kalau Dokter Irsan menekankan lagi ini new normal. Semua penyakit itu harus dikaitkan dengan COVID. Karena angka kesengsaraan karena COVID sangat besar. Jadi kita harus singkirkan makhluk ini dulu, baru kita obati penyakit lain. Terkait dengan viral infection, saya ada buat video mungkin 3 hari lagi uploadnya tentang masuk angin dok, tentang infeksi viral secara umum yang bukan COVID. Nah itu memang keradangannya itu bukan hanya di saluran nafas saja, keradangan itu bisa terjadi di seluruh tubuh. Mialgia tadi yang Dokter Irsan sebutkan, mialgia adalah mio, mio itu otot. Nah jadi sakitnya di otot. Ada atralgia, atral itu atrio atau artikulari itu adalah persendian. Itu juga bisa sakit. Bisa sakit telinga? Bisa. Sakit kepala? Bisa. Kepala ini otot loh di sini. Ini otot. Apa bisa sakit mata? Bisa semua. Tapi itu tadi, swab dulu. Hmm. Tiba-tiba ini COVID. Begitu. Nah, Setuju. betul. Ini Terus dok. jangan lupa ya teman-teman, jangan ini ya, jangan punya anggapan bahwa swab positif, di COVID kan ini, di COVID kan. Iya, Aduh, wah. kita tuh malas. Kita tuh begitu swab, hasil positif. Dokter tuh malas banget. Ngapain kita mengcovidkan Anda? Kita tuh pengen semuanya sehat-sehat, supaya kalau jaga malam bisa tidur, jaga sore bisa ngopi, jaga pagi bisa bolos dikit. Tapi kalau semuanya COVID ya nggak bisa bolos, Pak. Tetap harus Ya, kerja keras. ya, Ya jadi nggak ada itu. janganlah gini. Kita harus gini. Menurut saya orang tuh harus punya pikiran yang luas. Jangan jangan gampang terpengaruh dengan pikiran yang sempit. Wah, ini di COVID kan. Itu kamu bermain dengan pikiranmu sendiri. Iya. Cobalah kalian buka pikiran, open minded dulu. Kalian terima dulu, kalian oh ya. Jangan asal mentah-mentah kalian tutup nih, udah fokus sama dunia kalian sendiri. Nggak ada COVID, COVID itu konspirasi. Nggak bisa kalian berkembang dengan pikiran seperti itu. Menurut saya kalian harus punya pikiran yang terbuka. Iya. Setuju saya, setuju. Ya atau juga kalau kita mau baca berita, ya jangan dari satu sisi aja lah, dari semua banyak pertimbangan yang kita ini. Lalu yang paling penting juga ya cukuplah baca berita lah. Berita kan cuman prokes-prokes doang isinya. Kalau udah tahu prokes ya lakukan prokes kan, gak usah baca berita lagi. Ini dok, ada pertanyaan sudah terkait COVID juga. Saya sudah pernah positif bulan Januari, Oke. berarti sudah 5 bulan. Tetapi masih ada gejala anosmia dok. Oke. Atau bagaimana secara umum? Ada gejala-gejala COVID, tetapi COVID-nya sudah lewat 6 bulan. Nah, apakah Oke. memungkinkan atau ada pertimbangan lain yang kita harus pikirkan, dok? Oke. Kalau saya boleh tahu, misalkan gejalanya ini cuma anosmia atau gejalanya nggak bisa membau, ya, itu masuk istilahnya sequelae ya, sequelae terakhir dari COVID atau gejala sisa dari COVID yang mungkin nggak terlalu mengkhawatirkan ya kalau cuma anosmia. Karena memang anosmia ada beberapa penelitian, dia bisa hilang-hilang sendiri walaupun, nggak langsung 100%, dia benar-benar, hilang langsung, tapi bertahap, ya. Rata-rata itu bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, bahkan lebih. Tapi beberapa orang biasanya 1 bulan, 2 bulan awal dia udah bisa. Tapi ada juga yang setelah 4 bulan dia masih belum bisa, tapi sebenarnya sudah bisa nih. Cuma Dokter Rey, dia masih 80%, belum 100% gitu loh. Oke, Nah, oke. itu apakah itu nggak apa-apa, Dok? Ya nggak apa-apa, selama anosmia kalian nggak ada gejala sesak, itu menurut saya nggak ada masalah. Itu nanti akan pada penelitian saya baca, itu akan hilang-hilang sendiri kok. Kalian mau terapi sering-sering apa, itu nggak ada gunanya, itu nanti hilang-hilang sendiri, ya. Nah, itu Terus dok. yang kedua Nah, gimana gimana? sekalian tanya dok, yang cuci bilas hidung itu dok, efektif gak sih? Cuci Bilas hidung yang pakai mana air berarti? infus, yang Oh, semprot, itu dok, ya itu gini, efektif ya? eee, masalahnya adalah, itu gunanya buat apa dulu? Kalau kalian gunanya untuk menghilangkan anosmia itu nggak ada gunanya. Iya. Tapi kalau kalian gunanya itu untuk membersihkan, apa namanya, lendir hidung yang kental, itu berguna pada beberapa
makanya kita pakai Sterimar, kadang kita pakai apa, kita buang dari mulut supaya ini, sisa-sisa lendir-lendir ini bisa keluar semua. Tapi kok kalian udah nggak berlendir, kalian udah nggak pilek, tapi gejala anosmia, mau kalian semprot-semprot sama itu, juga belum 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 Sampai jebol juga? masih Tidak belum, karena ini heeh, Dokter Rey, dia kena di bagian silia-silia untuk perasa kita, itu ada recovery sistemnya. Karena betul kemarin habis rusak ada recovery, jadi perlahan-lahan, kalian sabar betul dulu. betul. Terus yang kedua, tadi dokternya sempat singgung mengenai, dia sudah negatif nih Dok, tapi gejala Covid masih tersisa. Ada dokter yang namanya long Covid. Nah, long Covid ini yang perlu perhatian, yang kita takutkan. Banyak loh kalau kalian pernah tahu ya, pasien ini awalnya Covid, kita swab sudah negatif, tapi sampai beberapa hari masih sesak terus, sampai Oke 3 bulan setelah dia negatif masih sesak terus. oke. Itu gejala yang namanya long Covid. Itu hati-hati, karena long Covid ini nggak cuma nyerang paru-paru, kadang bisa nyerang otak juga. Ada namanya encephalopathy Covid juga. Itu Covid ya? kalian harus hati-hati. Setelah Covid, kok masih sering nafasnya sesek, nggak enak, itu kalian harus sering tetap kontrol. Walaupun kalian bukan Covid, tapi itu sisa-sisa peradangan itu masih masih menimbulkan bekas, bikin paru-paru kalian nggak bisa ngembang bagus. Makanya kenapa Dokter Rey, pasien-pasien yang post Covid itu rata-rata setelah dia Covid, dia bilang sama saya, "Dok, setelah saya kena Covid 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, saya sekarang kok sering olahraga, kok sering ngos-ngosan ya?" Wah, hati-hati. Kamu harus mungkin itu salah satu gejala sisa sequelae, mungkin bukan long Covid itu, tapi kita perlu terapi paru-parunya menggunakan mungkin salah satu alat namanya Triflow, Dokter Rey. Kita sebul-sebul Triflow, itu salah satu disebul 3 bola harus Bola? naik. Salah satu untuk melatih supaya, dada kita bisa mengembang baik. Nah, itu salah satu gejala sisa, tapi mungkin mengkhawatirkan nggak? Belum tentu. Tapi yang mengkhawatirkan adalah di saat kalian sudah nggak Covid, tapi saturasi kalian masih turun terus. Nah Nah itu ya, yang takutkan. Itu namanya long Covid. Itu yang benar-benar sekarang jadi, PR kita untuk supaya pasien-pasien ini nggak jatuh ke long Covid. Karena terlalu betul. luasnya kerusakan peradangan yang kemarin, perbaikannya itu butuh proses waktu yang nggak gampang. Kadang loh, ada pasien-pasien yang nggak survive di saat long Covid. Dia Iya, sudah negatif, di saat perjalanan dia mau penyembuhan itu dia ada yang nggak survive. Tapi buat kalian juga jangan panik. Intinya, selama gejala kalian cuma anosmia, saturasi kalian masih bagus, semua masih bagus, itu nggak masalah. Itu cuma gejala sisa, iya, tapi di terapi, iya. gitu. Itu mungkin kalau kita ibaratkan lagi ya, eee, ada satu kota dijatuhin bom. Hmm, Setelah bomnya meledak, bomnya kan hilang, habis, tetapi kerusakannya masih ada masih di ada. kota tersebut. Berilah Betul, waktu, berilah kesabaran, berilah gizi, olahraga yang baik, supaya kota ini terbangun kembali. betul. Kalau misalnya, gejalanya kita bagi, gejala sisanya ringan apa berat. Kalau ringan, tidak apa-apa. Kalau misalnya gejalanya berat, pergilah ke dokter untuk mendapatkan bantuan terapi. Hmm, Kira-kira seperti itu. Karena betul. kerusakan itu tadi, kembali lagi, kerusakan daya hancur COVID ini luar biasa. Luar biasa sekali. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya, Dok, ya. Ini tentang benjolan, Dok. Benjolan ini suka saya bicaranya. Karena benjolan yang Dokter Irsan pikir dengan Hmm, saya sebagai pasien itu beda loh, benjolan oke itu. oke. Hati-hati itu. Oke, ini Dokter, benjolan yang saya mana mau ini? dokter, saya mau tanya. Saudari saya, cewek berarti, ada benjolan di jidat sebelah kanan. Berarti di Di sini. jidat sebelah kanan, oke. Sebesar kelereng dan Oke keras oke dan tidak sakit. oke. Itu kenapa ya, Dok? Bisa operasi gak? Pelan-pelan. Itu apa ya, Dok? Itu. Ini banyak. Ini pertanyaan simpel banget. Tetapi dokter yang sepintar Irsan pun akan repot jawabnya ini. Coba, Dok, pelan-pelan kita bedah ini, Dok. Ini Benjolan mohon maaf kelereng ini, Dok. untuk penanya ya, oke, untuk penanya ya. Jadi Mhm. gini, untuk konsul masalah benjolan ya, kalau Iya. saya nggak lihat bentuk benjolannya seperti apa, itu saya nggak bisa tahu tuh benjolan itu apa. Jadi jujur, Oke. saya mohon maaf, saya nggak bisa tahu kalian benjolan di jidat sebelah kanan, Iya. ya kan. Saya bayangin keras, oke keras. Terus kemudian tidak nyeri, oke tidak nyeri. Ah, Ini apa, Dok? Nah, itu. Mungkin kalau untuk permasalahan bentuk yang ada sesuatu benjolan gini, itu nggak bisa kalian konsultasi online. Dalam arti online tuh per chat. Kita harus benar-benar periksa, kita lihat ini batasnya tegas nggak, dia 1 atau 2 nodul, terus titik tengahnya ada hitam-hitam nggak.
Kalau misalkan yang paling sering dijidat ini apa? Mungkin bisa jerawat, mungkin bisa aterom, paling sering ateroma di sini mungkin. Atau misalkan ada masalah lain yang kita nggak tahu ini apa. Mungkin bekas peradangan sisa, jadi dia keras di sini, nggak nyeri. Nah, buat saya masalah benjolan di jidat ini, saya nggak bisa bantu ya, kalau kayak saya nggak bisa lihat gambarnya, saya juga nggak pegang, karena saya harus tahu konsistensinya juga, gitu. Jadi saran saya, apalagi ditanya, "Bisa operasi nggak, Dok?" Waduh, benjolannya aja saya nggak bisa bayangin ini Iya. bayangannya seberapa besar. Saya nggak bisa tentuin ini bisa operasi atau enggak, gitu. Jadi saya cuma bisa saranin ke Anda, mungkin kalau misalkan Anda, belum berobat, Anda bisa foto dulu benjolannya seperti apa. Terus Anda konsultasi ke dokter, "Dok, ini benjolannya gini, Dok." Nah, itu dulu. Karena untuk menentukan sampai tujuan ke operasi, kita tentuin ini apa dulu aja deh. Apa dulunya itu ya harus diperiksa, nggak bisa kita cuma, dengan kayak kita membayangkan, karena bayangan benjolan saya dengan benjolan Anda mungkin beda. Iya. Benjolan Anda mungkin Anda bilang, "Benjol," tapi ternyata segini. Benjolan Iya. saya mungkin saya bayangannya segini. Itu Iya iya beda. iya 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 iya. Nah, jadi mohon Betul. maaf kalau untuk masalah-masalah ini istilahnya ada salah satu namanya status lokalis ya. Status Ya. lokalis itu benar-benar harus kita lihat di foto, gitu. Nah nah Nah, ini juga nih. Ini ada juga coba yang Dok. namanya lipo. Iya. Nah, ini benjolan juga ini, tapi di sini, itu isinya lemak, bisa aja. Nah, tapi ini ada titiknya nggak ada. Kalau ada titiknya mungkin aja ateroma, gitu. Nah, ini salah satu benjolan. Bisa aja ini salah satu diagnosis banding atau DD, differential diagnosis. Ini salah satunya bisa lipo atau aterom, coba aterom. Ateroma. Kista bisa nih. Oke. Ini kista. Nah, ini di leher kebetulan. Dia ada mungkin ada airnya. Kalau kista itu biasanya berarti dia ada lapisan kapsulnya, kemudian dalamnya ada air itu namanya kista. Nah, kita harus tahu dulu konsistensinya gimana. Dalamnya ada airnya nggak? Keras nggak? Gitu. Kayak gitu bisa. Ini kista aterom. Nah ini, ya kan ateroma tadi saya bilang kan, nah paling sering memang rata-rata aterom. Tapi ya itu tadi, kami harus tahu harus dengan perabaan. Misalkan diraba ini keras, oh ini keras. Kemudian ini batasnya tegas, satu nodul. Oh kelihatannya ini ada titiknya, oh kelihatannya ini aterom deh ini. Nah gitu, bisa aja seperti itu. Oke Ya, kalau dokter, misalkan terima aterom kasih. bisa dioperasi dok, Heeh. bisa aja dioperasi. Tapi kalau bukan aterom ternyata yang lainnya, misalkan ternyata di sini tumor lain ya, ternyata bukan berhubungan dengan lipom atau heteroma, lah itu saya nggak bisa tentuin bisa operasi atau enggak, gitu. Ini Nah, kista aterom ya, biasa itu nih lihat dokter kasih 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 titik yang dia ada gambar melawan si kecil kista aterom, itu ada titik hitamnya tuh di atas. Nah, itu kenapa aterom kadang ada titiknya. Itu tuh, di bawah juga ada tuh, yang di bawah gambar segitiga di bawah kanan. Nah, kadang ada titiknya kayak gitu. Aterom. Itu. bagi Jadi banyak diferensial diagnosisnya. Kalau aterom, lipom bisa dioperasi, Dok? Bisa, bisa dioperasi. Bisa diambil di sayat kecil, diambil, dikeluarkan, bisa. Tapi kalau ternyata itu bukan cuma suatu kista atau aterom, hati-hati. Kadang karena sediaan setelah dikeluarkan tuh perlu kita lakukan PA beberapa rumah sakit atau patologi anatomi memastikan itu betul-betul suatu tumor jinak. Kan benjolan itu nama lain kedokteran itu adalah tumor. jadi Ya, tumor itu bukan ganas. bukan ganas. Tumor artinya benjol. Benjolnya bisa jinak, bisa ganas. Cara taunya dokter yang meriksa. Hmm. Karena kerasnya pasien beda dengan kerasnya dokter Irsyan. Merahnya pasien beda dengan merahnya dokter Irsyan. Jadi untuk mendapatkan pendapat itu, mungkin itu keterbatasan dari telemedicine. Jadi tidak semua yang kita bisa obati melewati virtual saja. Nah, Biasanya yang tele, hmm, saya suka bahas mengenai virtual medicine, Dokter Ray. ya, Karena ini menurut saya salah satu perdebatan. Saya termasuk orang yang percaya bahwa kondisi pasien itu nggak semuanya betul, bisa divirtualkan. Karena takut saya dengan virtual medicine ini, pasien merasa bahwa penyakit jantung nanti divirtualkan, kemudian iya, sakit apa divirtualkan. Karena nggak semua dokter nanti bisa virtual. Karena gimana-gimana, physical examination itu juga menentukan. Walaupun anamnesa betul, 80% atau pertanyaan kalian bercerita betul. dengan kami itu jadi salah satu pegangan diagnosa kami, tapi pemeriksaan fisik itu nggak bisa dipatahkan, tetap kami butuh. Karena kalau dokter itu bekerjanya dengan dua senjata dokter itu adalah wawancara dan pegang-pegang badan.
Nah, dua-dua ini harus dilaksanakan. Wawancara bisa dengan virtual, tapi kalau untuk memeriksa tensi, memeriksa suara jantung, itu belum bisa. Jadi sekarang telemedicine yang sekarang berjalan ini hanya merujuk kepada pasien kontrol yang sudah terdiagnosa sebelumnya, bukan Betul. untuk pasien baru dan untuk mengobati. Nah, yang paling saya senang dari virtual medicine, Dok, pasien tuh lebih dekat dengan dokter. Karena tatap muka seperti ini tuh akan memberikan kedekatan yang cukup dan mereka tidak mencari pengobatan lain karena lebih gampang untuk bertemu dokter. Yang tadi lucu, Dok, kalau dokter lihat, tadi ada gambar kista kan, langsung di bawahnya, kalimat di bawahnya, prosedur herbal untuk menghilangkan kista. Nah, itu repot. Repot kalau teman-teman cari Google, mending cari nomor WA dokter untuk konsultasi kan. Nah, kayak gitu. Setuju saya Andre. Nggak Tuh. apa-apa, kita virtual itu tetap kita lakukan, pasti sangat-sangat membantu. Apalagi buat teman-teman yang nggak sempat ke rumah sakit, apalagi yang lagi isoman, nggak ada kendaraan, harus naik kapal dulu ke satu tempat-tempat lain. Virtual isoman itu memang bisa jadi bantu. Apalagi kita bisa bantu ngomong komunikasi. Seenggaknya kita bisa tahu nih kondisinya apa. Kayak tadi kita bisa tahu dari ceritanya dia, oh kemungkinan ini apa tadi, lipom, aterom, atau suatu tumor lain. Nah, tapi tetap dengan pemeriksaan itu kita tetap sarankan, oh saya rasa kalau pemeriksaan kayak gini, kalau nanti di saat kalian bisa ke dokter, kalian datang ke dokter. Karena kalau kondisi tumor, itu kalian harus datang. Tapi virtual isoman membantu, sangat membantu. Apa bisa untuk Oke. semua kasus? Saat ini belum. Nggak tahu kalau nanti di kemudian hari ada alat-alat khusus yang bisa bantu kita dari jarak jauh kita kendalikan, siapa yang tahu. Nah, itu kalau saya pikirkan sekarang mungkin kita buat list daftar, Dok. Kan ada penyakit kompetensi 4A yang dokter Betul. umum bisa mendiagnosa dan menyelesaikan. Ada 3B yang emergensi, 3A yang pengobatan diagnosa awal lalu dirujuk. Mungkin nanti ada yang 5A, Dok. Pengobatan lewat telemedicine. Daftar Betul. penyakit apa saja. Misalnya, pertama itu adalah penyakit infeksi kulit karena bakteri, folikulitis. Di bulu tuh muncul nanah, kayak jerawat, tapi di tubuh lain, misalnya di tangan atau di kaki. Nah, dengan melihat saja, dokter kira-kira sudah bisa tahu. Atau penyakit jenis kulit lain. Nah, itu kita mesti daftar. Dan itu belum ada. Nah, kalau untuk secara virtual untuk bertanya-tanya aja, boleh silahkan. Di WA saya boleh, di Facebook saya boleh, di channel YouTube Dr. Irsan juga teman-teman sudah dapatkan Dr. Irsan Baginda. Bisa langsung bertanya di situ juga, kita bisa menjawabnya. Oke dokter, ini sudah 1,5 jam kita bersama dok. Sekali lagi terima kasih waktunya, terima kasih ilmunya yang dibagikan kepada kita, karena kita nih butuh sumber informasi yang benar dok. Butuh informasi itu sudah pasti semua orang, dan informasi yang banyak. Informasi yang benar yang belum banyak dok. Dan informasi yang menenangkan, semoga dengan obrolan santai isi malam minggu bisa memberikan ilmu dan kesehatan yang baik untuk kita. Ya. Oke Mungkin saya dokter, share sedikit dokter ya. Saya share boleh dok. sedikit Kalimat buat terakhir dari dokter. gini. Betul. Jadi kalian harus pinter-pinter, kayak kemarin saya baca, hoax-hoax yang ada di Indonesia ini benar-benar sangat merugikan ya. Dan ini sebabnya fatal. Kayak dulu kita pernah bilang, tadi dokter waktu awal pembukaan bilang, dulu India awalnya kayak gini masih kita ngelihat ketawain, mungkin masih kita, wah kok ngeri ya, gitu. Ternyata terjadi loh sekarang. Nah ini mungkin salah satu peran dari misinformasi atau hoax-hoax yang ada di luar sana. Jadi coba kalian pintar-pintar cari informasi yang baik, mungkin bisa tadi melalui Dokter Ray, kalian bisa tanya sama Dokter Ray, atau di Instagram juga ada beberapa dokter yang menurut saya bagus, Dokter Ray, mungkin saya kasih namanya ya, Dokter Ray untuk diikuti, namanya Dokter Nings. Dokter Nings itu adalah salah satu penyakit dalam yang dia berikan informasi-informasi terbaru tentang COVID, kalian bisa juga follow itu. Kalian dapatlah informasi yang menurut saya yang apa ya, bagus gitu loh. Istilahnya informasi-informasi yang nggak ternilai, ini aku baru tahu dan itu betul gitu loh. Nah, salah satunya Dokter Ray kasih informasi bagus. Kemudian Dokter Nings itu juga kasih informasi bagus. Jadi Dokter Nings itu dia banyak-banyak share pengetahuan-pengetahuan baru yang buat kalian-kalian mungkin yang pengen tahu apa sih, gimana sih kondisi terakhir COVID ini, gimana, terus pengobatan terakhir apalagi yang sekarang masih dibahas tentang ivermectin dan lain-lain, itu dibahas sama Dokter Nings. Nah, itu ya. Jadi kalian buat pengguna-pengguna ivermectin ya toh, nah, itu coba kalian lihat Saya Dokter jujur Nings. sih dok,
Ivermectin aja saya lupa itu obat apa, Dok. Tiba-tiba dijadikan obat COVID, saya juga kaget, saya juga googling akhirnya apa itu. Ya Nah ini, makanya Dok, itu dokter. Saya kasihan buat teman-teman sih yang istilahnya sudah terlanjur beli, apalagi ivermectin sekarang sampai langka, itu kan berarti banyak yang beli kan dokter ya? banyak ya. Itu Sampai gila sih. langka itu kan berarti banyak yang beli. Jadi saran Konsumsinya saya tuh banyak. saran saya mungkin cari dulu informasinya, mungkin, kalau setelah tahu informasi bisa dipertimbangkan, kira-kira ivermectin ini perlu diberikan atau enggak, gitu ya. Saran saya pokoknya stop hoax, ya kan, stop misinformasi, ya kan, follow Dokter Ray dan Dokter Irsyan. Nah itu. Yang terakhir penting, yang terakhir. Ya mantap, Nah, oke. satu pertanyaan terakhir, Dok. Boleh gak saya keluar dari grup keluarga, Dok? Nah, itu, Dok. Pusing dokter tuh. Coba dokter jawab juga. Gak bisa. Bingung, bingung. Eee, boleh Oke. kalau kamu nggak mau tinggal di rumah lagi. Ya, itulah. Kita kita Janganlah, seleksi jangan. lah. Kita yang lebih pintar lah. Gimana lah, keluarga itu nggak boleh, keluarga itu nomor satu. Kalau kalian bingung, kalian terlalu mute lah, mute, minimal mute aja, mute. Iya, mute aja. Ya, tapi jangan Nggak, keluar. Kalau keluar itu berarti kalian melanjutkan perang tuh sama keluarga kalian. betul, betul. Jangan lah. Jangan keluar dari grup lah. Repot nanti kalau add lagi. Ditanya, kenapa keluar? Gak bisa jawab. Nomor Oke, WA. dokter Ihsan. Oke. Oke, dokter Ihsan. Terima kasih kembali waktunya. Nanti kalau misalnya saya undang kembali untuk ngobrol-ngobrol lagi, boleh, Dok ya? Oke, boleh sekali Untuk di Dokter Ray. kemudian Terima kasih hari. untuk undangannya juga Dokter Ray. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi dengarkan. Terima kasih, dokter Oke, Ihsan. terima kasih. Salam Ya, sehat Dokter Ray. salam sehat. Nah, kalau saya tuh ada tetap sehat, tetap semangat. Ah, Tetap begitu. sehat, tetap semangat. Betul. Nah, itu Oke. dah. Luwak white Terima coffee, kasih. luwak white coffee. Gak tahu lanjutannya, gak tahu. Gak tahu. Oke, terima Oke, kasih buat yuk. teman-teman yang sudah bergabung, yang ikut 5 menit, ikut 10 menit, yang ikut 1 jam. Terima kasih semua atas waktunya. Kalau ada pertanyaan lanjutan, nanti video rekaman ini saya tetap upload ke Facebook dan YouTube saya. Boleh langsung bertanya, saya akan menjawab semampunya. Kalau saya tidak bisa jawab, saya tanya Dokter Irsyan dulu untuk kopas jawaban dia ke jawaban saya. Sekian dari saya, sampai berjumpa kembali di live berikutnya. Minggu depan kita hadirkan narasumber yang berbeda, mungkin dengan profesi yang berbeda, dengan obrolan yang tetap seru seperti hari ini. Terima kasih dan selamat malam. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sehat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Thank you.